Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Mutiara in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is 2-year-old toddler suspected of having a typical acute renal failure. A toddler girl from Tarakan, who is still 2 years old, is suspected of having a typical acute kidney disorder or failure. Eva Yanti, a cousin of the patient's mother, who is suspected of having ARV, who is also the aunt of the toddler, confirmed that her niece was sick at the first. So by the parents, the child was taken to the community health center. From the community health center, 3 kinds of drugs were given: paracetamol syrup, domperidone, and omeprazole. Then, since consuming domperidone, the child's vomiting stopped. Then Sunday, October 16, 2022, the child never urinated. As far as Eva knows, if her cousin child is sick, she is immediately taken to the community health center. At the beginning of the pain experienced by the nephew, he continued because he did not want to eat. He continues so far his nephew's parents rarely eat snacks, especially when he is only 2 years old. To his knowledge, the nephew is still in the age range of 2 to 3 years. The patient's address is at Karangrejo village. From the doctor's explanation, whether it is ARF, as far as he remembers, is still being researched. He confirmed that the patient would be referred to the Makassar hospital because there was a husband's family there who could accompany the patient. As for he continued, when asked whether the child's habits are suspected of often holding back urination, regarding whether there is a history of special disease, according to him, the nephew has never had any other disease besides common disease experienced by children his age, such as scalp fever. The next uses Indramayu residents plant trees and scatter fish on damaged roads. A number of Tegalurung residents were angry with the damaged road condition in Tegalurung village, Balongan district, Indramayu Regency on Thursday, October 20, 2022. They gathered at a fork in the local village highway which was badly damaged. According to TribunCirebon.com, residents even sprayed fish, planted banana trees, washed bicycles, and fished in puddles of water on the damaged roads. Residents even put up a tent in the middle of the road so that no vehicles pass. One of the residents, Edah Rosida, said, residents did not allow any vehicles to pass as long as the road had not been confirmed when the road would be repaired. Edah Rosida also quipped that the road had not been repaired, given recently the local government brought national artists to Indramayu. However, the budget for road repairs is not available. The accident that resulted in his death on a local village road yesterday, said Edah Rosida, became the height of the residents' anger. At the time, the young mother died when she was run over by a Pertamina LPG tank truck after she fell while riding a motorcycle. The motorcycle fell because it entered a broken pothole.
The next news is heroic action. A soldier saves citizens who jump into the sea in Natuna. This soldier from the Military District Command 03018, Natuna Soldier 1 Edi Sudrajat Banjar Nahor, has been in the spotlight after his heroic action in helping a passenger of Kiam Sabuk Nusantara 80, Franz Amo, who fell into the sea in the waters of the Lampa Strait, Natuna Regency. Edi Sudrajat Banjar Nahor, born on the 18th of May 1994, has only served 4 months at the Military District Command 0318 Natuna. The man, who was born in Tapanuli, North Sumatra, had served in the 100th Raider Infantry Battalion, Soldier Setia Binjai. Without thinking, Edi jumped into the sea to save a passenger of Kiam Sabuk Nusantara 80 on Wednesday 19 October 2022 at around 3:30 p.m. while sailing from Subiport to Lampa Natuna Strait Harbor. At that time, he was resting until a passenger saw that if another passenger plunged into the sea. Edi, along with other passengers, headed to the top deck of the ship to see the person who had plunged, but he did not manage to see the victim until he finally climbed to the top floor of the ship. With a stammering tone remembering the incident, Edi said that the boy was approximately 500 meters from the ship's position. After looking for a long time from the boat, Edi finally managed to see the victim, who was about 200 meters from the boy that was thrown earlier. Wearing shorts, a camouflage shirt, and his training supplies in the unit, Edi rushed to swim towards the victim. Even so, Edi's rescue efforts did not go so smoothly, because after a few minutes after reaching the victim, he was weak due to the resistance of the victim and also the strong ocean's currents. Then Edi waved at the sea until a member of the Indonesian National Army from the Composite Battalion jumped in to help Edi save the victim. Regarding the incident, Edi advised the community that whatever life problems they face must be resolved properly, not by ending life. The next news is elementary school teacher becomes suspect of online social gathering scam. Abroad, under the case of online social gathering, an elementary school teacher who is still an honorary student with the initial GU in Samarinda, East Kalimantan, has been named the sole suspect by the police. This was conveyed by the chief of the Samarinda City Resort Police Grand Commissioner Ari Fadli, when he was met at the City Resort Police headquarters on Thursday, October 20, 2022. Ari Fadli said the fraud was revealed under the guise of a bogus online social gathering after two people officially reported it to the resort of Samarinda, so that he stressed if there are still residents who feel they are victims to immediately report it. Regarding the evidence, his party has secured several items belonging to GU, such as gold jewelry to luxury furniture that the perpetrators brought using the victim's money. He also explained that the perpetrator's motive was to offer online social gathering to mothers through online media. With the modus operandi, it will give the victim many times over in a period of 2 weeks to 1 month. The next news is the Bono Highway in Meranti Bay is flooded up to 1 meter. The Bono Crossroad in Teluk Meranti Village, Teluk Meranti District, Pelalawan Regency was inundated by deep water for 3 days. As a result, it interferes with public transportation access.
The water level that inundated the Bono Crossroad in Teluk Meranti village even reached almost 1 meter in certain places. As a result, two-wheel and four-wheel vehicles and above are difficult to pass. In fact, the Bono Crossroad is the main access for the community in several villages in Teluk Meranti district and connects it with other sub-districts. Eka Putra explained that there were puddles of water on route Lintas Bono at several points, the same at the incident the last fasting month. However, there were two locations where the inundation was very severe and up to 1 meter deep and up to 20 meters long. At these 2 points, public vehicles often stop and queue for fear that the motorbikes and cars they are carrying will stop in the middle of the flood. Even according to Eka, there were several cars that died suddenly when they went through the flood. He mentioned that the peak of the flood was on Monday, October 17, 2022, where many cars failed to cross the puddle. Floods arise because of high rainfall and almost every day. As a result, the existing waterways around the Bono Crossroad are unable to accommodate the rain until it overflows onto the route, which is still made of soil, sand, and gravel. The puddle of water is also evicted by the embankment built by the community who owns the gardens on the edge of route Lintas Bono. The embankment prevents water from flowing into ditches and canals in oil palm plantation, and rainwater collects on the route. The next news is a grocery store in Sika caught fire. A fire broke out at a 9-staple business place called Kios Nusantara on route Kias Tubun, Kota Baru Village, East Alok District, Sika Regency on Thursday, October 20, 2022. The fire occurred at 8:30 a.m., which resulted in Joseph Ruben, the owner of the stall, suffering burns on the left side of his body. The incident was immediately handled by the fire department and the Civil Service Police Unit, Sika Regency. The head of the Civil Service Police Unit, Sika Regency, Ferdinandus Lepe, when contacted by telephone, explained that until now, it was not known for sure where the source of the fire came from. According to him, the stall owner has now been rushed to the Regional General Hospital. Dr. T.C. Hillers Theo, the son of the kiosk owner, said that the total loss from this fire accident was estimated at tens of billions rupiah. The last news is a number of junior high school students at the Vive Denpasar State held a demonstration. A number of junior high school students from the Denpasar Vive State Junior High School staged a demonstration demanding the resignation of the new school principal, which is now held by Putu Eka Juliana Jaya. The students insisted that the policies of the new principal were considered burdensome. For information, dozens of students from the 5th Denpasar Junior High School, consisting of grades 7 to 9, held a demonstration at a school in Gangang Soka, Ubung North, Denpasar on Thursday, October 20, 2022. The head of the Denpasar City Education, Youth and Sports Office, Anak Agung Gede Wiratama, revealed that the demonstration carried out by Vive Denpasar Junior High School students was just a misunderstanding. However, according to the teacher, he said that apart from Saraswati Hari Raya competition, student frustration with the principal was also triggered by other things such as policies that were considered too harsh. The banner of rejection of principal, the Denpasar 5 Junior High School student, was finally removed after being installed for almost an hour. The banners were removed by school security unit and teachers.
This banner was removed at request of the police. Sagung Mada said that the student demanded to replace the principal Putu Eka Juliana Jaya because they did not agree with the policy. Well, I think that's all the news for today with me Mutiara. Don't forget to follow us at Tribun Lampung News Video YouTube, Tribun Lampung Facebook, and Tribun Lampung TikTok account and Instagram account for further information. Thank you for watching and have a nice day. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Sabtu 22 Oktober 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Desrait, inilah live update selengkapnya. Kita
Kita ke informasi pertama Tribuners, pendamping tim gabungan Aremania Andi Irfan menilai bahwa kepolisian telah menghambat upaya pengungkapan fakta tragedi Kanjuruhan. Hal ini dilihat dari sejumlah poin yang saat ini sedang ramai diperbincangkan dalam kasus tragedi Kanjuruhan, mulai dari gagalnya proses autopsi korban hingga proses rekonstruksi yang dilakukan di Surabaya dan hilangnya menit-menit krusial di rekaman CCTV. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Rifki Edgar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rifki. Baik, rekan baik Tribuners, bisa kami sampaikan bahwasannya pendamping tim gabungan Aremania Andi Irfan menilai bahwa kepolisian telah menghambat upaya pengungkapan fakta yang terjadi dalam tragedi Kanjuruhan. Hal ini menurut dia dilihat dari sejumlah poin yang saat ini sedang ramai diperbincangkan dalam kasus tragedi Kanjuruhan ini. Mulai dari gagalnya proses autopsi korban, kemudian proses rekonstruksi yang dilakukan di Surabaya, dan juga hilangnya menit-menit krusial yang ada di CCTV. Melalui poin-poin tersebut, Irfan yang juga sekjen dari kontrak ini menyampaikan bahwasanya polisi melakukan penghambatan atau menghambat upaya penegakan hukum dalam tragedi Kanjuruhan ini. Dan seharusnya polisi di sini sebagai aparatur yang memiliki kewenangan untuk mengungkapkan fakta. Namun kenyataan yang terjadi, mereka dianggap justru malah menghambat upaya mengungkapkan fakta tersebut. Dan dia juga menyayangkan proses rekonstruksi yang dilakukan di Surabaya, atau tepatnya di Polda Jatim, bahwasanya dia menginginkan seharusnya proses rekonstruksi itu harus dilakukan di Stadion Kanjuruhan ataupun di wilayah sekitar Stadion Kanjuruhan. Karena menurut dia di sekitaran Kanjuruhan itu masih banyak sekali saksi-saksi yang masih bertebaran pada saat tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 kemarin. Dan selain itu, Andi juga sempat menyayangkan setelah hilangnya rekaman krusial pada CCTV yang ada di Stadion Kanjuruhan, dan dia menyampaikan bisa saja di dalam CCTV itu ada informasi yang menyampaikan detik-detik krusial terkait dengan sebelum tragedi tragedi Kanjuruhan itu terjadi. Dan oleh sebab itu, tim gabungan Aremania bersama Kontras ini nantinya akan melaporkan hal-hal ketiga poin tersebut ini kepada Propam Polri, dan juga akan membawa urusan ini kepada Presiden. Hal ini sebagai upaya untuk pengusutan tuntas tragedi Kanjuruhan yang telah menewaskan sekitar 134 korban jiwa hingga sampai saat ini. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan dari Malang nih. Terima kasih rekan Rifki atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pendamping tim gabungan Aremania. Berikut tayangannya untuk Anda. Akan melakukan otopsi besok ini diintimidasi polisi. Seperti apa Mas laporan ke Kontras? Jadi kami memberi prihatin dan menyesalkan tindakan polisi yang secara gegabah hadir ke rumah keluarga korban, dalam hal ini ayah dari dua korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan, yang sudah bersedia untuk melakukan otopsi, yang pada akhirnya justru kehadiran aparatur kepolisian dengan seragam lengkap dan sebagian juga menggunakan persenjataan itu menimbulkan rasa takut bagi keluarga korban, baik ayahnya, nenek kakeknya, dan keluarganya yang lain. Dan tindakan aparat kepolisian ketika berkunjung ke rumah keluarga korban untuk mengarahkan keluarga korban untuk mencabut rencana otopsi yang telah sebelumnya mereka
mau lah. Pemerintah Kota Padang mencatat 2 anak di Kota Padang mengidap gagal ginjal akut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Sri Kurniayati, mengatakan 1 anak dirawat di RSUP M. Jamil, Kota Padang, sementara 1 lagi meninggal dunia saat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Rasidin, Kota Padang. Dinas Kesehatan Padang sendiri belum bisa memastikan apakah anak tersebut meminum obat sirup atau tidak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Padang, Rima Kurniati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rima. Baik, Mei, dapat saya laporkan kasus gagal ginjal akut di Kota Padang hari ini sudah bertambah menjadi 2 orang anak, sehingga total kasus gagal ginjal akut di Sumatera Barat atau Provinsi Sumatera Barat ini sebanyak 23 kasus. 2 kasus di Kota Padang ini terjadi pada anak usia 12 tahun dan bayi berusia 4 tahun. Untuk kondisinya, anak usia 12 tahun ini sudah meninggal di RSUD Padang, sementara bayi 4 bulan ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit RSUP M. Jamil, Kota Padang. Dari 23 kasus gagal ginjal akut pada anak di Sumatera Barat, sebanyak 22 itu dinyatakan meninggal. Soal larangan penjualan paracetamol obat sirup, Dinas Kesehatan Kota Padang sudah turun ke lapangan untuk menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan tidak meresepkan obat sirup untuk sementara waktu. Fasilitas kesehatan yang dituju ini seperti puskesmas, rumah sakit, maupun klinik. Namun, Dinas Kesehatan Kota Padang masih terkendala pada toko obat yang tidak berizin maupun minimarket yang menjual obat sirup. Hal ini dikarenakan toko obat berizin dan minimarket ini tidak di bawah naungan Dinas Kesehatan. Seperti itu. Terima kasih rekan Rima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kembali beredar video pemotongan yang diduga BLT dana desa di salah satu desa di Kabupaten Blora yang dipotong hingga Rp300.000 setiap kali menerima bantuan. Tampak dalam video berdurasi 2 menit 11 detik terjadi percakapan antara penerima BLT dana desa dengan salah satu perangkat desa setempat. Selain itu, tampak wanita paruh baya dalam video berbaju oranye berkerudung abu-abu mengaku setiap kali menerima BLT dipotong Rp300.000. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Ahmad Mustaqim, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ahmad. Oke, Mei di studio. Ya, para Tribuner, saya Ahmad Mustaqim dari Tribun Jateng melaporkan hari kembali heboh beredar video pemotongan yang diduga BLTDD di salah satu desa di Kabupaten Blora yang dipotong hingga Rp300.000 setiap kali menerima bantuan. Nah, tampak dalam video berdurasi 2 menit 11 detik ini terjadi percakapan antara penerima BLTDD dengan salah satu perangkat desa setempat. Nah, dari BLT tersebut terekam bahwa saudara Andi dalam BLT video tersebut juga ada percakapan. Selain itu juga tampak wanita parubaya dalam video berbaju oranye berkerudung abu-abu mengaku setiap kali menerima BLTDD ini dipotong Rp300.000. Jadi dalam video tersebut tampak 100.000, dikatakan 100.000 untuk desa, 200.000 untuk RT. Itu ucap salah seorang perangkat desa dalam video tersebut. Nah, pria perekam video tersebut berujar sebenarnya uang BLTDD itu tidak pantas untuk dipotong karena memang kasihan untuk rakyat kecil. Nah, pria perekam tersebut pun menanyakan keperuntukan uang tersebut untuk apa? Karena diduga video tersebut terjadi di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Nah, sementara itu, Kepala Dinas PMD Blora, Yayu Widrati, mengatakan bahwa tindakan tersebut memang salah. Dan
pihaknya akan meminta secara terbuka dan mengembalikan uang tersebut. Itu yang bisa kita laporkan dari Blora Mei. Terima kasih rekan Ahmad atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri acara puncak hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar di G-Expo Kemayoran pada Jumat 21 Oktober. Ia didampingi beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju termasuk Menko Polhukam Mahfud MD. Selain Jokowi, sejumlah ketua umum partai politik juga hadir dalam acara ini, seperti Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Versianus Waku yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Waku. Ya, baik rekan Mei dan Tribuners sekalian. Ya, malam tadi Presiden Joko Widodo menghadiri acara puncak hari ulang tahun atau yang ke-58 Partai Golkar di G-Expo Kemayoran, Jakarta pada Jumat 21 Oktober 2022. Ia pun didampingi beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju, termasuk salah satunya tadi malam ada Menko Polhukam Mahfud MD. Nah, selain Jokowi, acara itu juga dihadiri sejumlah ketua umum parpol, diantaranya ada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, kemudian ada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, kemudian ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, lalu ada PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP yakni Mardiono, kemudian ada Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. Nah, selain itu ada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, kemudian ada Sekjen Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Raja Juli Antoni, kemudian ada juga Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Abu Bakar. Nah, selain itu juga ada Sekjen Partai Amanat Nasional atau PAN yakni Edi Suparno hingga mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Nah, dalam pidatonya Jokowi menyinggung soal pemilihan calon presiden pada 2024 mendatang. Ia mengatakan Partai Golkar merupakan partai yang matang dan sudah malang melintang dalam perpolitikan Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi meyakini Partai Golkar akan cermat dan teliti dalam memilih calon presiden yang akan diusung dalam Pilpres 2024. Ia juga menegaskan agar sosok yang akan diusung Golkar dalam pemilu presiden 2024 adalah sosok yang benar. Nah, lebih lanjut, Jokowi juga menganalogikan posisi presiden seperti pilot pesawat terbang yang membawa banyak penumpang. Nah, Presiden mengatakan pilot yang penumpangnya merupakan seluruh rakyat Indonesia. Ia mengaku sempat menonton konten mengenai demokrasi yang dianalogikan seperti penerbangan pesawat komersil yang dibuat oleh Nas Daily. Dalam konten tersebut digambarkan ada maskapai yang sedang memilih satu pilot dari dua calon yang ada. Agar bisa terpilih, calon pilot pertama mengatakan bahwa dia akan mematuhi hukum penerbangan internasional dan akan terbang di ketinggian 30.000 kaki. Sementara itu, agar terpilih calon pilot kedua, mengatakan semua calon penumpang akan ditempatkan di kelas bisnis semuanya, dan seluruh penumpang akan saya diberikan diskon tiket. Oleh karena itu, Jokowi meminta agar jangan sembarangan dalam memilih calon pilot maupun co-pilot seperti halnya memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, Tribuners sekalian, semalam juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam pidatonya mengajak sejumlah ketua umum parpol untuk bergabung dalam KIB gitu. Nah, mungkin sekian dulu Tribuners sekalian dan kami yang saya laporkan. Terima kasih Versianus Waku atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ledakan mesin rebusan PT SBS yang mengakibatkan 2 orang karyawan meninggal dunia ternyata banyak menyisakan cerita. Bahkan suara ledakan yang terjadi mencapai radius 1 km dari lokasi PT SBS. Warga desa Tawang Padang bernama Tumi mengaku mendengar suara ledakan yang sangat kuat, sehingga warga langsung mencari sumber suara ledakan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bengkulu, Ahmad Sandy Kurniawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sandy.
Iya, terima kasih rekan Mei yang ada di studio. Memang benar kejadian pada siang kemarin, tepatnya pada pukul 13.04, itu telah terjadi ledakan mesin rebus TBS PT SBS yang menyebabkan 2 karyawan meninggal dunia. Nah, untuk sementara 2 karyawan tersebut sudah dikebumikan dan 1 sudah dibawa ke kampung halamannya yang berada di Kabupaten Rokan Hulu kami di Provinsi Riau, dan 1 sudah dikebumikan tepatnya di Kabupaten Bengkulu Selatan ini sendiri. Nah, untuk sementara waktu Sobat Tribuners, penyebab ataupun pasti kejadian ledakan mesin rebusan tersebut meledak belum diketahui pasti apa penyebabnya. Untuk saat ini pihak kepolisian maupun identifikasi Polres Bengkulu Selatan masih melakukan penyelidikan, dan untuk sementara waktu baru 5 karyawan ataupun pimpinan PT SBS yang dilakukan pemeriksaan. Bahkan untuk diketahui juga sahabat Tribuners, ledakan sendiri didengar mencapai radius 1 km dari jarak PT SBS tersebut. Bahkan akibat ledakan tersebut banyak serpihan material ataupun buah TBS yang berhamburan hingga ke depan gerbang yang berjarak lebih kurang 100 meter dari lokasi ledakan tersebut. Nah, mungkin itu saja sahabat Tribuners laporan terkait dengan ledakan mesin rebusan PT SBS yang menyebabkan 2 karyawan meninggal dunia. Saya kembalikan kepada rekan Mei yang ada di studio. Terima kasih rekan Sandy atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Pinoraya serta pembantu umum PT SBS. Berikut tayangannya untuk Anda. Secara teknis dari pihak perusahaan, Pak, belum bisa dijelaskan untuk kejadiannya gimana, seperti apa gitu kan. Terus dilakukan penyelidikan, Pak? Ya, masih dilakukan penyelidikan dari sosial. Karena perbaikan. Artinya sebelum ini meledak memang belum pernah dilakukan servis ya, Pak? Kita bertahap ya. Berapa, Pak? Berkala setahun sekali. Setahun sekali. Artinya untuk di tahun ini memang belum di tahun ini memang belum masuk jadwal Desember. Oh. Desember ya, Pak. Oke. Kalau boleh tahu, Pak, itu yang meledak tuh tangki apa sih, Pak? Rebusan. Oh, tangki rebusan. Rebusan sawit. Itu memang karyawan kita ya, Pak? Kebetulan ada yang bertugas di situ kan. Oke. Jadi saya sendiri juga sedang istirahat. Antrean panjang bahan bakar minyak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Pangkal Pinang belakangan ini menjadi sorotan. Pasalnya antrean panjang itu banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang harus menunggu lama untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite. Petugas SPBU Jalan Ahmad Yani bernama Safriyadi membenarkan bahwa antrean panjang memang masih terjadi di SPBU. Menurutnya, salah satu pemicu antrean panjang di SPBU adalah adanya sistem pencatatan plat kendaraan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pangkapos Ahmad Rifki Ramadhani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rifki. Baik, terima kasih rekan Mei. Ya, Tribuners, dapat kami informasikan bahwa memang belakangan ini antrian panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Pangkal Pinang membludak atau cukup panjang di beberapa titik SPBU. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan di lapangan dengan petugas di masing-masing SPBU, mereka mengatakan bahwa kondisi ini dipicu karena adanya sistem pencatatan plat kendaraan saat membeli bahan bakar minyak subsidi, khususnya jenis Pertalite, baik itu untuk kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Pencatatan ini sudah ditetapkan oleh beberapa waktu lalu sesuai berdasarkan Pergub Bangka Belitung, di mana catatan ini juga berfungsi untuk membatasi jumlah pembelian dari masing-masing kendaraan. Adapun pembatasannya untuk kendaraan roda 2
itu 50.000 setiap harinya dengan maksimal isi 1 kali. Kemudian untuk kendaraan roda 4 plat hitam itu 250.000 setiap harinya. Kemudian kendaraan roda 4 plat merah itu 300.000 setiap harinya. Dan ternyata justru kebijakan pergub dari pemerintah daerah ini ternyata menimbulkan permasalahan baru. Walaupun berfungsi sebagai untuk pembatasan pembelian BBM, namun ternyata kondisi ini memicu antrian yang cukup panjang di beberapa titik SPBU di Kota Pangkal Pinang. Karena memang proses untuk membeli bahan bakar minyak itu sendiri itu tidak semerta-merta langsung diisi saja seperti sebelum-sebelumnya, melainkan petugas harus menginput data nomor kendaraan. Untuk saat ini kendaraan bermotor itu dicatat menggunakan sistem manual, kemudian untuk kendaraan roda 4 itu menggunakan tablet yang diinput melalui aplikasi My Pertamina. Dan hal inilah yang dikeluhkan masyarakat karena mereka mengaku cukup kesal karena untuk membeli bahan bakar minyak jenis Pertalite saja, walaupun harganya sudah naik, antrian panjang itu tetap harus dilakukan karena mereka menilai bahwa kondisi ini justru akan menghabiskan waktu saja untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite. Kemudian akibatnya hal ini ternyata juga berdampak terhadap pembelian bahan bakar minyak juga di eceran. Mereka mengaku berdampak omsetnya itu cukup menurun drastis karena memang para pengendara itu mereka lebih memilih membeli bahan jenis Pertalite, bahan bakar jenis Pertalite itu di SPBU, walaupun mereka tetap mengantri. Kemudian selain itu penyebab dari antrian panjang di SPBU Kota Pangkal Pinang ini disebabkan juga karena stok yang terkadang habis di beberapa titik sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan di beberapa titik karena mereka beralih ya, misalkan sebelumnya berada di SPBU Jalan Ahmad Yani, kemudian di sana habis, maka mereka beralih ke SPBU terdekat lainnya sehingga SPBU yang lain justru terjadi penumpukan pengendara. Nah, hal itu juga menjadi salah satu pemicu dari antrian panjang belakangan ini. Namun yang penyebab utamanya adalah karena adanya sistem pencatatan tadi. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Rifki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jajaran Satreskrim Polres Belitung masih melakukan penyelidikan terhadap kasus penikaman wanita di kamar kos di Jalan Telex Dalam RT 6 RW 2 Desa Aik Keteko Kecamatan Tanjung Pandan Belitung pada Jumat 21 Oktober. Sementara ini korban seorang wanita berinisial IP masih dirawat intensif di RSUD Masidi Judono. Pelaku juga kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung, Dede Suhendar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dede. Ya, baik rekan Mei dan Tribuners, bisa kami sampaikan memang benar seorang wanita berinisial IP berusia 26 tahun menjadi korban penusukan di sebuah kos-kosan yang beralamat di Jalan Telek Dalam, Desa Aik Keteko, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung pada hari Jumat dini hari kemarin. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, wanita berinisial IP itu datang bersama rekan lelakinya di kos-kosan yang beralamat di Jalan Telek tersebut sekitar pukul 19 malam pada hari Kamis. Mereka berdua bertujuan untuk mengontrak kamar milik seorang ibu-ibu yang berinisial RS. Namun karena seluruh kontrakan penuh, akhirnya niat untuk korban menyewa kamar tersebut ditolak. Namun pemilik kos-kosan sempat menyarankan bahwa terdapat satu kamar yang kosong tetapi akan dijadikan gudang. Karena merasa tidak enak, akhirnya pemilik kos-kosan tersebut menyewakan kamar kepada korban untuk menginap selama 1 malam. Kemudian sekitar pukul 2.30 dini hari, tepatnya pada hari Jumat,
ibu kos-kosan tersebut sempat mendengar suara gaduh dari dalam kos-kosan korban. Namun ketika diketuk pintu oleh ibu kosan tersebut tidak terdapat jawaban dari korban. Kemudian sekitar pukul 3.30 justru korban datang mengetuk pintu bagian dapur rumah ibu kosan dan minta tolong untuk dibawa ke rumah sakit akibat menderita luka tusuk di bagian perut. Karena terkejut, akhirnya ibu korban bersama penghuni kos-kosan yang lain membawa korban ke RSUD Masjid Junun Pandan untuk mendapatkan perawatan. Sampai saat ini korban masih mendapat perawatan intensif di rumah sakit karena luka tusuk di beberapa bagian tubuh korban. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian saat ini korban memang masih kondisinya belum stabil sehingga belum dapat dimintai keterangan. Sedangkan untuk pelaku yang sudah meninggalkan lokasi kejadian yaitu teman dari korban sendiri masih dalam proses penyelidikan. Bahkan pihak kepolisian belum bisa memastikan penyebab dari kejadian tersebut. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Dede atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan KBO Reskrim Polres Belitung. Berikut tayangannya untuk Anda. Bahwa kita ada laporan jam 5 subuh ada TKP penumpukan yaitu di Jalan Telek Dalam nomor RT 6 RW 3 yaitu kontrakan Ibu RS dengan korban atas nama inisial IP umur 26 tahun, pekerjaan swasta. Sekarang korban masih di rumah sakit. Awal mulanya gimana? Awal mulanya yaitu korban mendatangi kontrakan Ibu RS ingin mengontrak, tapi dengan benda yang diduga granat yang ditemukan oleh Pong Bintang kemarin berhasil dievakuasi dan diledakkan pagi ini Sabtu 22 Oktober. Benda tersebut ditemukan di samping kios jualan Pong Bintang yang berlokasi di Jalan Poros Toraja Palopo, tepatnya ke arah Pasar Bolu, Kelurahan Talung Lipo, Matalo, Kabupaten Toraja Utara. Evakuasi ini dipimpin langsung oleh Kaden Gegana Unit Jibom Polda Sulawesi Selatan, Rudi Mandaka, beserta 8 anggota tim. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Freddy Samuel, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Freddy. Silakan rekan Freddy dengan laporan Anda. Ya, terima kasih. Ya, benar terjadi penemuan benda mencurigakan di Jalan Poros Toraja Utara Palopo. Nah, tepatnya berada di kios Pong Bintang. Seperti itu. Dan benda yang diduga granat ini ditemukan di balik batu. Kebetulan Pong Bintang sedang ingin membakar sampah di samping kiosnya. Kebetulan dia menginjak sesuatu benda yang ternyata diduga benda itu adalah sebuah granat. Di Pong Bintang langsung melaporkan kepada salah satu pemuda yang berada di lokasi, melaporkan kepada Polres Toraja Utara untuk membuat laporan dan untuk pencegahan seperti itu dan penindakan. Dan pada
tadi pagi telah turun tim dari Jihandak Brimob Polda Sulawesi Selatan yang telah mengamankan, mengevakuasi benda mencurigakan yang diduga granat itu dan telah didapkan di Kelurahan Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, di lapangan terbuka. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Freddy atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Toraja Utara serta pemilik kios. Berikut tayangannya untuk Anda. Berawal dari laporan masyarakat ya, atas nama dibandingan. Jadi granat itu letaknya di dekat tempat dia jualan. Jadi tanpa sengaja dia menginjak benda tersebut. Kemudian dia periksa, ternyata bentuknya seperti granat panas tapi sudah tua, lama lah kira-kira. Memang sudah dekat. Nah, kemudian tindakan kami karena di situ di TKP benda tersebut memang baik dan masih ada cincin, maka kami lokalisasi dulu. Kami tim Jibom datang. Dan malam ini bergeser. Besok akan. Tadi terkait penemuan benda diduga granat nanas ini di mana Pak? Mungkin bisa ditunjukkan tempatnya? Oh iya. Iya, boleh diceritakan pertamanya tadi sehingga ditemukan benda yang diduga granat ini Pak? Iya, pas tadi saya gantung ke pabrik ini, saya injak. Oh iya, berarti awalnya menginjak batu berarti ya Pak? Iya, baru saya lihat, saya kira emas. Oh, memang warnanya warna kayak kuning ya? Iya. Oh, awalnya diduga emas. Baru saya angkat ini batu toh? Iya. Pindah. Saya balik langsung. Ternyata ditemukan diduga benda ini seperti granat. Nah, terus setelah Bapak melihat tadi langsung menelpon ke Polres atau seperti bagaimana Pak? Seorang perempuan asal Sidoarjo berinisial RA sekaligus korban bujuk rayu oknum polisi yang berdinas di Polres Musirawas Polda Sumatera Selatan berinisial DN didatangi dua penyidik Propam Mabes Polri. Mereka datang ke Surabaya untuk memeriksa terkait laporan RA mengenai sidang disiplin yang diselenggarakan oleh Polres Musirawas kepada DN. Dalam laporan tersebut, RA hanya diberi informasi bahwa Polda Sumatera Selatan telah melimpahkan ke Polres Musirawas yang kemudian ditindaklanjuti dengan sidang disiplin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya, Febrianto Ramadhani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Febri. Baik, jadi menurut RA sendiri, Polri tidak boleh menikah 2 kali atau beristri 2. Itu sudah melanggar kode etik, kata RA. RA juga melanjutkan, maka dari itu penyidik akan menelusuri alasan institusi tersebut yang hanya mengenakan sidang disiplin pada DN dengan cara melakukan konfirmasi kepada Kasih Propam Polres Musirawas. Menurut RA tujuannya adalah untuk tidak disidangkan disiplin, tapi kode etik soal pelaporan nikah siri. Mabes Polri juga akan memeriksa Kapolda Sumsel, mempertanyakan alasan pertimbangan sidang disiplin, bukan kode etik. Mabes Polri akan datang ke Polda Sumsel, tegasnya. Di samping itu, RA juga mengaku telah mengurus legalitas bayinya hasil buah cintanya dengan DN di Dispenduk Capil Sidoarjo kemarin. Meski demikian, RA tetap mengkhawatirkan masa depan bayinya itu sudah diurus walau hanya formalitas agar tidak terjerat hukuman. Ada opsi nama bapak dicantumkan, tapi ada tulisan di akta lahir nikah tidak tercatat, padahal DN sudah berjanji bertanggung jawab. Bahkan DN sempat bertengkar sama istrinya, tidak dikasih kartu keluarga dalam mengurus legalitas anaknya itu, ungkap RA.
setelah mengurus legalitas selesai, RA berbicara sama DN, tapi DN malah mengancam mau membunuh RA. Padahal kata RA, hasil mediasi Kapolres Musirawas menekankan akta legalitas harus diurus beserta BPJS, tapi sampai sekarang belum ada wujudnya. Sambung RA. Tak cukup sampai di situ, DN juga harus diwajibkan memenuhi hak pendidikan dan hak kesehatan bayinya itu, tapi sampai sekarang masih belum ada komunikasi secara aktif menurut RA. Terus terang, saya kecewa, kata RA. Untuk sementara, saya menunggu hasil pemeriksaan dari penyidik Propam tersebut, pungkas RA. Demikian yang bisa saya laporkan di Sidoarjo, kembali ke studio. Terima kasih rekan Febrianto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dalam kurun waktu 12 hari, Polres Ogan Komering Ilir berhasil mengungkap sebanyak 17 kasus kejahatan yang meresahkan masyarakat. Terhitung sebanyak 26 pelaku yang diringkus terbukti melakukan tindak pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Nando, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Nando. Ya, selamat siang rekan Mei dan para pemirsa Tribun News dimanapun berada. Bersama saya Winando Dapinsi dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jadi tepat kemarin sore, Polres Ogan Komering Ilir melalui Satreskrim Polres Oki melakukan giat ungkap kasus, yaitu selama kegiatan Sikat Musi 2022. Jadi dari tanggal 28 hingga 11 Oktober lalu, Polres Oki berhasil mengungkap 17 kasus kejahatan, diantaranya yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan sepeda motor. Ya, dari ungkap kasus tersebut, 8 diantaranya merupakan ungkap kasus yang dilakukan Satreskrim Polres Oki dengan jumlah pelaku mencapai 9 orang, di mana 1 kasus merupakan tindak pidana curas dan 7 diantaranya merupakan tindak pidana curat. Dari 9 pelaku tersebut, 2 diantaranya pelaku masih masuk kategori anak di bawah umur yang masing-masing melakukan pencurian handphone dan pencurian sepeda motor. Keduanya telah berada di kejaksaan atau telah tahap 2 P21 dalam waktu dekat akan segera disidangkan. Dan sementara sisanya yaitu sebanyak 8 kasus dengan pelaku mencapai 12 orang, masing-masing berhasil diungkap oleh polsek setempat yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan baru saja setelah Sikat Musi selesai, Satreskrim Polres Oki juga berhasil melakukan penangkapan terhadap 5 orang tersangka pencurian buah kelapa sawit di perusahaan Desa Sidio Mulyo, Kecamatan Sungai Menang. Jadi tim Majen Komering tersebut melakukan penangkapan akibat para pelaku atau komplotan pelaku pencurian dengan pemberatan ini telah melakukan pencurian kelapa sawit sebanyak beberapa kali. Dan saat saat kepolisian menangkap pelaku, di mana salah satu pelaku juga mengantongi pucuk senjata api laras pendek dan 26 paket sabu-sabu kecil dan 8 paket sabu-sabu dengan jumlah yang besar. Salah satu dari 5 pelaku juga merupakan orang dalam atau bisa dikatakan cepu yang berprofesi sebagai satpam atau security di perusahaan tersebut. Jadi dari total tersangka yang berhasil diungkap yaitu sebanyak 26 pelaku, dan saat ini telah dibawa dan digiring ke Mapolres Ogan Komering Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke, sekian rekan Mei yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Dengan 9 tersangka, diantaranya
1 kasus tindak pidana curas, pencurian dengan kekerasan, dan 7 tindak pidana curang, pencurian dengan pemberatan. Di antara 9 tersangka tersebut, di antaranya 2 merupakan tersangka di bawah umur, anak-anak, yaitu 1 pelaku dari pencurian HP, 1 lagi pelaku dari pencurian motor, di mana 2 pelaku tersebut saat ini sudah dalam proses tahap 2 di kejaksaan, jadi tinggal menunggu pelaksanaan sidang. Jadi yang hadir di sini yaitu ada 7 tersangka dari Polres, di antaranya yang pertama yaitu tersangka atas nama AM, yang kedua atas nama MH, yang ketiga TM, yang keempat AJ, yang kelima MA, yang keenam N, yang ketujuh N. Jadi di antara 7 tersangka tersebut ada bisa dilihat di situ, tersangkanya hadir seluruhnya. Jadi untuk Polres Satreskrim Polres Oki itu sendiri ada 8 kasus. Nah, untuk ungkap dari Polsek jajaran Polres Oki terdapat 8 kasus dengan 12 tersangka. Di antaranya untuk perkembangan kasus semuanya masih dalam proses sidik dengan tahap tersangka dan barang bukti terdapat pada di Polsek masing-masing. Terus satu lagi untuk di luar dari Polsikat kita menetapkan kasus maling sawit dari PT Sampurna. Jadi pada hari Rabu tanggal 21 September silam pada jam 02.30 WIB di PT Sampurna Agro Desa Sidomulyo, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Oki, kita dapat mengamankan 5 orang tersangka maling sawit. Di antaranya ada 1 oknum dari internal, yaitu dari internal PT tersebut sendiri, bahwasanya dia sebagai pengaman untuk memberikan informasi bahwasanya kalau ada patroli dari PT jangan dulu maling. Jadi tadi ada cepunya di dalam. Terus dari kita mengamankan 5 tersangka tersebut, bahwasanya dia sebagai pengaman untuk memberikan informasi bahwasanya kalau ada patroli dari PT jangan dulu maling. Jadi tadi ada cepunya di dalam. Terus dari kita mengamankan 5 tersangka tersebut, ada 1 tersangka yang dapat kita amankan beberapa barang bukti yang bisa kita bilang berbahaya. Dengan 9 tersangka, diantaranya 1 kasus tindak pidana curas, pencurian dengan kekerasan, dan 7 tindak pidana curang, pencurian dengan pemberatan. Di antara 9 tersangka tersebut, di antaranya 2 merupakan tersangka di bawah umur, anak-anak, yaitu 1 pelaku dari pencurian HP, 1 lagi pelaku dari pencurian motor, di mana 2 pelaku tersebut saat ini sudah dalam proses tahap 2 di kejaksaan, jadi tinggal menunggu pelaksanaan sidang. Jadi yang hadir di sini yaitu ada 7 tersangka dari Polres, di antaranya yang pertama yaitu tersangka atas nama AM, yang kedua intensitas curah hujan tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Penunggal Abab Lematang Ilir atau Pali, Provinsi Sumatera Selatan, mengakibatkan ratusan rumah warga, khususnya bilangan Talang Pipa, Kelurahan Talang Ubi Barat, direndam banjir. Sebab hujan deras mengguyur semalaman, membuat sungai Abab meluap sehingga air tak bisa terelakkan masuk ke kediaman warga yang rumahnya berada di wilayah rendah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Post, Regan Riangga, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Regan. Baik, terima kasih rekan Mei. Tribuners, dapat kami laporkan bahwa hujan deras yang mengguyur
wilayah Kabupaten Penuh Lembap Tengger Provinsi Sumatera Selatan ini sejak Rabu dini hari tanggal 19 Oktober 2022 itu sedikitnya merendam 300 rumah warga yang berada di 8 RT bilangan Talang Pipa, Kelurahan Talangubi Barat, Kecamatan Talangubi. Nah, luapan Sungai Abab maksud kami yang mengguyur wilayah Pendopo, ibu kota Pendopo, Kecamatan Talangubi itu semalaman tak hanya menimbulkan merendam maksud kami ratusan rumah warga di bilangan Talang Pipa, namun juga membuat Sungai Penukal yang berada di bilangan Talangubi Utara sehingga merendam beberapa wilayah yang berada di kawasan Talang Ojan dan Rejosari. Nah, warga yang biasa bermukim di tempat wilayah langgaran banjir ini dengan sigap mengangkut perabotan rumah tangga mereka sejak subuh hari, di mana menyelamatkan barang yang bisa diselamatkan ke wilayah yang lebih tinggi, yakni bilangan Balai Talang Pipa. Pihak BPBD dibantu dengan kecamatan serta TNI Polri dan serta Pertamina juga dengan sigap memberikan berupa bantuan pasokan makanan dan menyisir langsung ke lokasi mengevakuasi korban yang tidak bisa keluar dari kediaman mereka. Dan para kaum ibu-ibu juga berdasarkan bantuan yang telah disalurkan dari berbagai pihak dengan sigap sibuk menyediakan masakan untuk ratusan warga yang tidak bisa beraktivitas, sehingga pada 2 hari itu dapur umum terlihat sibuk dengan ibu-ibu memasak masakan yang banyak, yakni dengan ratusan porsi. Nah, untuk pantauan terakhir sejak 2 hari pihak BPBD meninjau lokasi lapangan, sementara ini arus sudah mulai surut dan warga sudah sedikit bisa beraktivitas. Namun demikian pos evakuasi dan dapur umum yang disediakan pihak BPBD maupun TNI Polri masih disiagakan dengan memperhatikan saat hujan maupun pasca setelah hujan. Demikian rekan Mei, kembali ke studio. Terima kasih rekan Regen atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Kesiapsiagaan BPBD Pali. Berikut tayangannya untuk Anda. Sekarang kurang lebih dari 330 kakak yang terdapat, terdiri dari RT 1 sampai RT 8. Apa Bu langkah kita Bu dengan kejadian? Untuk langkah kita saat ini, kita masih mengevakuasi warga-warga yang bagian dalam. Terus kita mendirikan juga posko. Hubungan gelap antara Satpam Proyek dan pemandu lagu Semarang berujung tewasnya Rizal Anggriawan alias Kacang berusia 34 tahun. Satpam Proyek bernama Muh Najib terbakar cemburu sebab wanita simpanannya bernama Tasya Rizal Saputra digarap oleh Kacang saat sedang teler. Mereka lantas menyelesaikan persoalan itu dengan cara duel 1 lawan 1 di Hotel Oa Asia Jalan Kolonel Sugiono nomor 12 Dadap Sari, Semarang Utara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Iwan Arifianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Iwan. Ya, terima kasih Mei, dan selamat siang pemirsa Tribuners. Bisa kami jelaskan kejadian itu melibatkan 3 orang ya, yakni Najib sebagai pelaku dan Tasya sebagai saksi utama dan Rizal alias Kacang sebagai korban. Kejadian itu ya Mei, rekan Mei, bermula saat Najib dan Tasya mereka itu memiliki hubungan sebagai pacar gelap ya, karena Najib sudah memiliki istri dan 4 anak. Kemudian Tasya seorang pemandu lagu atau pacar gelap dari si Najib, dan Rizal adalah alias Kacang ini sebagai konsumen atau sebagai pelanggan karaoke tempat si Tasya bekerja. Kejadian itu bermula ketika Rizal
mohon maaf, ketika Najib dan Tasya melakukan hubungan layaknya suami istri di Hotel OA Asia di Dadap Sari, Semarang Utara. Setelah melakukan hubungan suami istri di kamar hotel itu, Najib menyalakan lampu kamar hotel dan melihat tanda merah di bagian dada Tasya. Melihat hal itu sontak Najib emosi, tersulut emosinya dan menanyakan kepada Tasya siapa yang dalam tanda kutip menghadiahi tanda merah di dadanya tersebut. Kemudian Tasya menceritakan bahwa itu yang melakukan adalah si Rizal alias Kacang atau si korban. Tasya melakukan hubungan itu dengan si Rizal ketika tidak sadar atau saat kondisi teler. Kemudian hal itu memancing emosi dari Najib, kemudian menyuruh si Tasya memanggil si Rizal ke Hotel OA Asia. Kemudian tak berselang lama si korban datang ke hotel itu membawa senjata tajam berupa celurit. Si Najib juga ternyata mereka sudah saling tantang-tantangan sebelumnya dan dia sudah menyiapkan pisau lipat yang disimpan di bagian tubuhnya. Setelah itu, setelah mereka tantang-tantangan di depan kamar hotel nomor 17 di Hotel OA Asia, mereka lalu melakukan duel 1 lawan 1. Sayangnya si korban Rizal terkena tusukan di bagian pipi, kepala, dan perut sehingga membuat dia tumbang. Si Najib atau si pelaku dalam kondisi berkelahi itu mabuk juga, namun dia tidak terkena satupun senjata tajam berupa celurit yang dibawa oleh si korban, yakni si Rizal ini. Setelah melakukan penganiayaan terhadap si Rizal atau korban, Najib kemudian merasa ketakutan melihat tubuhnya bersimbah darah atau tubuh korban itu. Kemudian dia menelepon kawan-kawannya yang memang dekat di lokasi kejadian untuk menolong si korban. Kemudian korban dengan sepeda motor dibawa ke rumah sakit terdekat, yakni Rumah Sakit Karyadi Semarang, untuk mendapatkan perawatan medis. Sayangnya si Rizal alias Kacang ini yang menjadi korban, nyawanya tidak dapat diselamatkan. Di sisi lain, si Najib ini karena merasa ketakutan, dia kemudian kabur ke arah Demak, yakni daerah di dekat kota Semarang. Dia kabur ke arah situ, namun upaya untuk kabur dia urungkan karena mendapat kabar dari kawan-kawannya bahwa si korban ini ternyata telah meninggal dunia di rumah sakit. Kemudian si Najib berinisiatif untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Kemudian pada hari Kamis kemarin juga dilakukan konversi pers terhadap kasus tersebut. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan bahwa penganiayaan yang berujung maut itu dipicu karena rasa cemburu antara Najib terhadap si korban ini, melihat pacar gelapnya ini mendapatkan semacam perlakuan yang tidak senonoh seperti itu, meskipun dalam statusnya sebagai pekerja pemandu lagu karaoke atau PL di kota Semarang. Atas perbuatannya si pelaku mendapatkan ancaman hukuman 15 tahun pasal 338 KUHP. Begitu, Mai. Baik, terima kasih rekan Iwan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolrestabes Semarang. Berikut tayangan untuk Anda. Selamat sore. Terjadi pada hari kemarin, tepatnya kurang lebih pukul 23.00 malam hari Rabu kemarin. Tempat kejadian perkaranya di Hotel OA Asia. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa kekerasan, di mana kronologisnya adalah saat pelaku bersama teman-temannya sedang berkumpul, kemudian menikmati minuman di Hotel OA Asia. Kemudian pelaku atas nama Najib itu kemudian masuk ke salah satu kamar di hotel bersama pacarnya, dan setelah melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian lampu dinyalakan.
Dalam kunjungan pada Kamis 20 Oktober ke Kecamatan Kuala, PJ Bupati Biren didampingi Camat Kuala Erizal STP. PJ Bupati mengunjungi rumah milik Jailani di Desa Cotkuta dan rumah milik Muzakir di Desa Kuala Raja, Kuala Biren. Kedua unit rumah di Kuala Biren sebagai sampel dari 11 unit yang diusulkan untuk mendapatkan rumah bantuan pemerintah tahun depan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Yusman Din Idris yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yusman. Ya, terima kasih, Mai. Program tersebut awalnya adalah dari kepala desa mengusulkan bantuan kepada warga yang kurang mampu. Usulan tersebut masuk ke dinas sosial, kemudian dilakukan pendataan oleh tim dari tenaga sosial kecamatan. Data tersebut menjadi data pendukung untuk dinas perumahan dan kawasan pemukiman Biren. Data yang diambil sebanyak 400 rumah yang tersebar di 17 kecamatan. Mendukung data tersebut melihat kondisi sebenarnya bagaimana dengan kondisi rumah sebagai data. Maka pada minggu lalu Bupati Biren bersama Kadis Perti Biren melakukan verifikasi ke lapangan. Verifikasi dilakukan dengan mengunjungi rumah-rumah yang terdata. Dilakukan dengan ke masing-masing kecamatan. Artinya setiap kecamatan ada 2 unit sampai 3 unit rumah dilakukan pendataan dan melihat secara langsung. Selain itu, PJ Bupati Biren juga mewawancara pemilik rumah. Kegiatan dilakukan pada Kamis sampai dengan mulai dari Kecamatan Samalanga, wilayah barat, kemudian sampai ke wilayah tengah dan terakhir ke Makmur di wilayah timur. Data tersebut sebagai data pendukung untuk rencana program pembangunan rumah dengan dana APBK tahun 2023. Direncanakan setiap rumah akan mendapat bantuan 290 juta rupiah satu di rumah, sedangkan biaya rehab akan dibantu sebesar 20 juta per rumah. Namun semuanya itu tergantung dari data dan hasil verifikasi yang sedang dilakukan dan telah dilakukan beberapa waktu. Demikian, Mas. Terima kasih rekan Yusman atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PJ Bupati Biren. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi Pak Kisi sudah mengusulkan rumah yang paling ekstrim lah kemiskinannya. Kasih ke camat kasih ke Pak Fadli. Pak Fadli punya tim, dia turun ke lapangan. Kami kan nggak 100% percaya gitu Pak dengan kondisi yang diberikan kepada kami kan. Kami mengambil sampel setiap kecamatan 2-3 rumah, kita lihat langsung layak nggak layak untuk dibangun pada tahun 2023 ya. Jadi intinya memang kita mau melihat langsung Pak wartawan ya, agar memang nggak yang lanjut dan bantu bangun harus rehab ya. Iya, nah ada kriteria ya. Tim Pak Fadli. Persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan terus berlangsung hingga Jumat 21 Oktober malam. Sejak pagi, setiap venue disiapkan panitia pelaksana. Di Stadion Andi Bintang Sinjai, panitia pelaksana mempersiapkan upacara seremoni pembukaan Porprov 2022. Kemudian pemasangan panggung untuk konser pun sudah dilakukan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Fakih Imtiaz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fakih. Baik, persiapan pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan terus berlangsung. Sesuai jadwal, pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan atau Porprov yang ke-17 ini akan digelar pada Sabtu 23 Oktober 2022 malam. Rencananya Gubernur Sulawesi Selatan yakni Andi Sudirman Sulaiman akan membuka langsung Porprov 2022. Hingga tadi malam gladi resik para pengisi acara sudah dilakukan. Mulai dari anggota Paskibraka yang akan membawakan bendera merah putih, bendera KONI tiap provinsi, dan yang akan memimpin para kontingen. Ajang Porprov 2022 ini akan digelar di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba. Di Kabupaten Sinjai ada 21 cabang olahraga yang akan dipertandingkan, sedangkan di Kabupaten Bulukumba ada 13 cabang olahraga. Meskipun baru diresmikan pada hari ini untuk pembukaan, namun beberapa cabang olahraga sudah mulai mempertandingkan beberapa nomor. Di antaranya yang seperti yang ada di belakang saya merupakan cabang olahraga sepak takraw yang sejak pagi hari tadi sudah mempertandingkan untuk nomor beregu putra.
Selain itu, beberapa cabang olahraga lainnya seperti judo juga sudah mulai bertanding. Dan salah satu kabupaten, yakni Kabupaten Pangkep, sudah menerima atau menghasilkan 6 emas dari cabang judo. Seperti itu kan. Terima kasih rekan Fakih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bawaslu Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara membenarkan pegawai negeri sipil di Tanah Tidung mengikuti seleksi calon pengawas pemilu kecamatan atau Panwascam. Ketua Bawaslu Tanah Tidung, Ramsyah, mengatakan terdapat 2 PNS di Tanah Tidung yang mengikuti seleksi Panwascam tersebut. Ia menyampaikan kedua PNS itu juga lolos mengikuti tes wawancara calon Panwascam yang digelar mulai 19 Oktober lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Risnawati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Risna. Ya, benar sekali Mei bahwa terdapat 2 PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Tidung yang mengikuti seleksi Panwascam di Kabupaten Tanah Tidung. Dari informasi yang didapat dari Ketua Bawaslu Tanah Tidung, yaitu Ramsyah, bahwa kedua PNS ini merupakan pegawai di Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Tanah Liat. Ramsyah juga mengatakan bahwa kedua PNS yang ikut seleksi Panwascam ini tidak memiliki jabatan di pemerintah Kabupaten Tanah Tidung. Kemudian juga dia menyampaikan bahwa untuk PNS yang mengikuti seleksi Panwascam ini tidak menyalahi aturan untuk mengikuti seleksi. Bahkan secara persyaratan pun tidak menjadi masalah apabila seorang PNS menjadi Panwascam. Meski demikian, PNS yang mengikuti seleksi Panwascam juga harus melampirkan surat izin dari atasannya. Tribunkaltara.com juga sempat menanyakan terkait surat izin yang dimaksud, dan dari penyampaian Ketua Bawaslu Tanah Tidung bahwa surat izin yang dimaksud sudah jelas dalam persyaratan yang diumumkan Bawaslu. Terkait dengan seleksi Panwascam ini juga akan diumumkan pada tanggal 26 Oktober mendatang setelah dinyatakan lolos seleksi wawancara. Para calon Panwascam ini nantinya akan dilantik sebagai Panwascam di masing-masing kecamatan. Kemudian mereka akan langsung aktif bekerja sebagai pengawas dan akan ikut serta dalam mengawasi verifikasi faktual yang dilaksanakan KPU Tanah Tidung hingga tanggal 4 November mendatang. Begitu, Mei. Terima kasih rekan Risna atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan calon Panwascam. Berikut tayangannya untuk Anda. Mbaknya dari mana, Mbak? Dari Sesai Pilir. Dari Sesai Pilir. Oh, memang ini untuk sesi yang Sesai Pilir ya, pagi ini ya. Mbak, kan ini sebentar lagi mau tes wawancara nih. Persiapannya seperti apa, Mbak, sebelum mengikuti tes wawancara? Baca-baca tentang pemilu itu aja sih. Kalau sebelumnya sudah pernah ikut? Belum pernah. Berarti ini baru pertama kalinya. Pertama kali. Jadi nggak tahu apa sudah di dalam. Kalau tes tertulisnya kemarin gimana, Mbak, untuk ini? Sulitkah atau? Sulit sih kalau bagi saya yang baru. Karena itu tentang undang-undang. Tentang pemilu gitu. Sebelum ikut tes wawancara ada dikasih tahu panitia nggak sih apa-apa aja yang bakal ditanya-tanya? Nggak ada. Cuman cari-cari di YouTube aja, internet. Oh, cuma cari-cari di YouTube ya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memimpin apel Hari Santri Nasional 2022 di lapangan Pandengan, Kabupaten Jepara pada Sabtu 22 Oktober. Apel diikuti santri dari berbagai pondok pesantren di Kota Ukir. Upacara ini juga dihadiri jajaran Forkompimda Jepara yang terdiri pejabat Bupati Jepara Edi Supriyanta, Ketua DPRD Jepara, Kapolres Jepara, dan Dim 0719 Jepara,
Letkol Infanteri Muhammad Husnur Rafiq. Ganjar menyampaikan ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi santri saat ini. Menurutnya, santri harus melek teknologi di dunia serba digital seperti saat ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Yunan Setiawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yunan. Baik, Mei, saya laporkan bahwa tadi pagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri apel Hari Santri di lapangan Bandengan Kabupaten Jepara. Orang nomor 1 di Jawa Tengah itu menyampaikan bahwa di momen Hari Santri ini ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh santri. Setidaknya santri harus menjadi mandiri dan dalam hal pangan, ketahanan pangan. Jadi seumpama nanti ada permasalahan kelangkaan pangan, santri bisa mengatasi itu. Selain itu juga santri juga harus inovatif dan kreatif karena dengan dua bekal itu santri bisa memecahkan masalah-masalah lokal. Ganjar juga meminta santri untuk melek teknologi karena pada saat ini di zaman sekarang kita tahu bahwa segala hal itu berkaitan dengan digital. Jadi mau tidak mau termasuk juga santri itu harus juga menguasai teknologi. Ganjar juga mengapresiasi sekarang sudah banyak sekali pondok pesantren yang juga mengembangkan ilmu pengetahuan, tidak hanya agama tapi juga ada pengembangan teknologi di pondok pesantren. Ganjar juga meminta santri-santri milenial itu juga bersekolah hingga jenjang yang paling tinggi, hingga S2 atau S3, sehingga itu akan membuat santri itu keren. Dalam kesempatan tadi waktu beliau menghadiri apel santri di lapangan Bandengan, Ganjar juga berpesan kepada para santri itu agar memiliki bekal pemahaman agama yang kuat serta kuat hatinya. Hal itu akan menjadi modal berharga apabila nanti ke depannya negara Indonesia mengalami gempuran-gempuran ideologi, para santri tidak akan goyah untuk menghadapi itu semua. Itu tadi yang disampaikan Ganjar saat menghadiri apel Hari Santri Nasional di lapangan Bandengan, dan acara itu juga diperkirakan dihadiri oleh 15.000 santri dari Kabupaten Jepara dan pejabat dari Forkopimda Jepara seperti PJ Bupati Jepara dan Kapolres Jepara, dan di Jepara juga Ketua DPRD Jepara juga menghadiri acara itu. Demikian, Mei, saya laporkan. Terima kasih rekan Yunan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ada cara unik petani di Kecamatan Karangagung Ilir, Kabupaten Banyuasin untuk memberantas hama tikus di sawah. Para petani di kecamatan ini memanfaatkan burung hantu untuk memberantas hama tikus yang biasa merusak padi. Mereka sampai membuatkan rumah agar burung hantu tersebut bisa berkembang biak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Ardiansyah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ardiansyah. Baik, terima kasih Mei. Selamat siang Tribuner. Jadi kami informasikan bahwa ada salah satu cara unik yang dilakukan petani yang ada di Kecamatan Karangagung Ilir, Kabupaten Banyuasin untuk memberantas atau mengurangi populasi tikus yang ada di sawah mereka. Saat ini mereka sudah mulai melakukan musim tanam sehingga memang perlu dilakukan antisipasi agar hama-hama tikus ini tidak menyerang padi-padi yang mereka tanam. Nah, dari sini awalnya mereka menggunakan listrik untuk mengusir hama-hama tikus yang menyerang padi-padi mereka. Tapi karena ada larangan dari pemerintah dan juga dapat membahayakan nyawa manusia, sehingga mereka berpikir untuk mencari solusi atau inovasi agar hama tikus ini sendiri bisa ditanggulangi tanpa ada korban jiwa dari manusia. Nah, sejak 2015, para petani dan juga penyuluh yang ada di Karangagung Ilir ini berpikir untuk memanfaatkan ekosistem alam, yakni burung hantu. Dengan memanfaatkan burung hantu ini, mereka
berupaya agar bisa menanggulangi hama tikus pada saat masuk musim tanam. Nah, pada saat ini mereka sudah bisa memiliki atau menternak secara alami setidaknya ada 193 rumah yang tersebar di hamparan sekitar 7.900 hektar sawah yang ada di Kecamatan Karangagung Ilir. Dan ini dianggap efektif meski awalnya sempat terjadi pro kontra antara petani dan peternak sarang burung walet karena dianggap akan mengganggu ekosistem atau pengembangbiakan dari walet. Akan tetapi setelah dilakukan penelitian ternyata pembudidayaan dari burung hantu ini sendiri sama sekali tidak mengganggu perkembangbiakan dari walet yang mencari makan, karena walet keluar pada siang hari, akan tetapi burung hantu ini keluar pada malam hari sehingga tidak mengganggu aktivitas peternak burung walet yang ada di sekitar Kecamatan Karangagung Ilir. Nah, ini jadi saat ini terus dikembangkan untuk ekosistem dari burung hantu ini sendiri agar bisa membantu petani-petani dalam memberantas atau menanggulangi dari hama tikus yang saat musim tanam itu mulai bermunculan. Begitu, Mei. Terima kasih rekan Ardiansyah atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pengendali organisme pengendali tumbuhan serta Bupati Banyuasin. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami di daerah Karangagung Ilir untuk dimulai pengembangan rumah burung hantu itu dari tahun 2015. Swadaya petani ada bantuan dari instansi-instansi dan sekarang terkumpul bantuan dari instansi itu 72 rubuha seperti ini, tetapi nomor 19 yang nggak jadi dibacain ya, sekarang sudah memiliki 193. Kedua, masyarakat sini ya, naskahnya tak lengkapi dulu. burung hantu. Hah? Hama tikus, dan ini sudah berhasil lah, sudah sukses, dan ini bisa dihitung dengan uang, bisa menghemat uang, bisa miliaran rupiah. Dan selanjutnya juga ada Pihak kepolisian membeberkan arti di balik senyuman Christian Rudolf Tobing saat membawa jasad temannya di dalam lift. Menurut penuturan pelaku, ada rasa kepuasan setelah berhasil menuntaskan misinya. Di sisi lain, Rudolf Tobing sendiri disebut memiliki trauma masa kecil yang berpengaruh pada kondisi mentalnya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi membeberkan pengakuan tersangka dalam BAP pada Jumat 21 Oktober. Saat diperiksa, Rudolf mengaku merasa senang lantaran misi pembunuhan terhadap AYR sudah berhasil dilaksanakan. Sementara itu, Rudolf Tobing diklaim memiliki trauma masa kecil yang meninggalkan dampak pada kepribadiannya. Menurut Hengki, fakta tersebut bisa diketahui setelah pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap psikologis Rudolf. Rudolf Tobing disebut kerap dianiaya saat kecil. Ia dipukuli oleh sang ayah hingga akhirnya berimbas kesulitan mengontrol emosinya. Sebagaimana diketahui, Rudolf Tobing diduga membunuh rekannya sendiri di apartemen Green Pramuka, kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setelah melakukan pembunuhan dengan cara mencekik korbannya, Rudolf Tobing membungkus jasad korban dengan plastik. Ia kemudian membawa jasad tersebut memakai troli dan mengangkutnya melewati lift. Saat hendak masuk lift, kamera CCTV menangkap rupa Rudolf Tobing yang tersenyum cerah hingga terasa janggal. Ia terlihat senang dan riang menyapa pengguna elevator lainnya. Kemudian Rudolf Tobing membuang jasad sang rekan di bawah tol Becakayu, Bekasi, Jawa Barat yang kemudian ditemukan pada Senin 17 Oktober. Belakangan diketahui bahwa Rudolf Tobing merupakan pendeta muda yang aktif dalam pelayanan gereja. Unggahan di akun Instagramnya dipenuhi ayat-ayat kitab suci dan kiprahnya memberikan khotbah di depan altar. Hingga saat ini belum jelas alasan Rudolf Tobing melakukan pembunuhan terhadap AY. Namun pihak kepolisian sementara menduga perbuatan tersebut dilakukan karena motif sakit hati.
Warga binaan di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Sumeneb juga tak ingin ketinggalan untuk menyemarakan momen Hari Santri Nasional tahun 2022. Menyambut peringatan Hari Santri Nasional kali ini, Rutan kelas 2B Sumeneb menggelar kegiatan berupa pembelajaran baca Al-Quran dengan metode Iqra untuk tahanan dan warga binaan, dan juga ada program Bina Pendidikan. Ratusan warga binaan dan napi terlihat antusias belajar mengaji Al-Quran, dan yang menjadi gurunya adalah warga binaan yang sudah bisa mengaji yang didampingi oleh tim tutor. Sesuai data di Rutan kelas 2B Sumeneb, tercatat sebanyak 380 warga binaan Sumeneb dan 53 orang diantaranya belum bisa membaca Al-Quran. Ada 2 program yang dihadirkan Rutan kelas 2B Sumeneb untuk memberantas buta aksara, diantaranya berupa pembinaan mandiri rohani dan program Bina Pendidikan. Hal itu disampaikan langsung oleh Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan kelas 2B Sumeneb, Teguh Doni Effendi. Pihaknya mengatakan bahwa kegiatan tersebut memang rutin digelar dalam waktu 1 bulan terakhir, dan apalagi saat ini juga menyambut Hari Santri Nasional 2022. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisada Said beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung
Selamat pagi Tribuners, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Seradita bisa kembali menemani Anda dalam Live Update Sport edisi Sabtu 22 Oktober 2022. Selama beberapa menit ke depan kami akan sajikan beragam informasi menarik seputar dunia olahraga. Selengkapnya di Tribun News. Kita awali informasi pertama, pelatih Manchester United Erik ten Hag menjelaskan kejadian sebelum pertandingan Manchester United versus Tottenham Hotspur berakhir. Ia membenarkan bahwa Cristiano Ronaldo menolak perintahnya untuk masuk sebagai pemain pengganti dalam laga melawan Spurs. Karena penolakannya tersebut, akhirnya Ronaldo menerima konsekuensi. Sebab ten Hag menilai hal ini sangat penting untuk sikap dan mentalitas timnya. Setelah menolak perintah ten Hag, Ronaldo pun bergegas masuk terlebih dahulu ke ruang ganti sebelum laga berakhir. Pada pertandingan yang ditutup dengan skor 2-0 atas kemenangan MU tersebut, Ronaldo hanya memanaskan bangku cadangan. Selama 8 dari 10 pertandingan Liga Premier musim ini, dia memang tidak masuk dalam starting line-up Manchester United. Ten Hag menerima tanggung jawab penuh atas keputusan untuk mencopot Ronaldo setelah penyerang itu menolak masuk ketika diminta melawan Tottenham. Ronaldo tidak akan berperan dalam perjalanan United ke Chelsea di Liga Premier hari ini. Dia dihukum agar berlatih sendiri terpisah dari tim utama. Setelah mendapatkan konsekuensi tersebut, Ronaldo mengakui jika dirinya terbawa emosi hingga menolak perintah sang pelatih dan pergi meninggalkan lapangan sebelum pertandingan berakhir. Matchday Chelsea versus Manchester United akan berlangsung di Stamford Bridge pada hari Sabtu ini. Duel The Blues dengan The Red Devils akan kick off pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Jelang menghadapi Chelsea pada pekan ke-12 Liga Inggris, Manchester United dipastikan tidak akan diperkuat oleh dua strikernya. Anthony Martial sedang dibekap cedera, sedangkan Cristiano Ronaldo tidak dibawa ke dalam skuad karena tingkahnya di laga melawan Tottenham. Praktis Erik ten Hag akan kembali menggenjot atribut yang dimiliki sang trio, Marcus Rashford, Jadon Sancho, dan Anthony menjadi pemain yang andal mencetak gol gawang tim raksasa. 2 dari 3 gol yang diciptakan Anthony di Liga Inggris sukses ia sarankan ke gawang Arsenal dan Manchester City. Anthony tidak membutuhkan waktu lama untuk mencetak gol pertamanya bagi Manchester United setelah didatangkan dari Ajax Amsterdam. Musim lalu ia sukses menciptakan 21 big chance created untuk Ajax Amsterdam. Pelatih MU Erik ten Hag mengakui kehilangan pemain andalan di sayap kanan. Ia menyebut Jadon Sancho dan Rashford lebih memilih ke sisi tengah atau kiri. Dengan total football yang menjadi cara bermain ten Hag, Anthony adalah kepingan puzzle sempurna guna melancarkan taktiknya. Erik ten Hag mengatakan Anthony bisa bermain sangat baik di sayap kanan. Meski baru berusia 22 tahun, Anthony telah menjadi kunci keberhasilan Ajax menjuarai Liga Belanda 2 kali berturut-turut.
Bermain sebagai winger kanan, torehan 22 gol dan 20 assist sukses ia sumbangkan untuk Ajax di 2 musim. Erik ten Hag benar-benar mampu memoles atribut spesial yang dimiliki pemain asal Brasil tersebut. Tak hanya andal perihal menggocek bola, Antony juga lihai menjadi winger kreatif yang banyak menciptakan peluang. Melawan Chelsea, Antony memiliki kans besar untuk kembali mencetak gol dan memberi kekalahan pertama The Blues sejak kepelatihan Graham Potter. Dipecatnya Steven Gerrard dari kursi manajer Aston Villa menjadi perhatian banyak pihak, termasuk pelatih Liverpool Jurgen Klopp. Manajer asal Jerman tersebut mengaku telah mengirim pesan pribadi kepada legenda The Reds itu. Klopp mengaku pesan pribadi tersebut mungkin menjadi penghiburan dan pengakuan bagi Gerrard bahwa dia masih sangat dihormati di Anfield. Jurgen Klopp menasihati Gerrard untuk mengambil istirahat sejenak dari dunia kepelatihan pasca dipecat Aston Villa. Ini bukan pertama kalinya Klopp membahas sosok Gerrard sebagai manajer. Sebelumnya, pelatih asal Jerman itu memuji mantan gelandang The Reds tersebut sebagai sosok penerus peran manajerial Liverpool nantinya. Sebelumnya, Steven Gerrard yang juga dikenal sebagai sosok ikonik di Anfield, sebelumnya membuat awal yang menjanjikan untuk karir manajerialnya. Di awal karirnya, ketika ia membimbing Glasgow Rangers, ia mampu meraih gelar Liga Premier Skotlandia. Akan tetapi, rekam jejak apik Gerrard di Skotlandia tidak berlanjut baik di Villa Park. Setelah memimpin 39 pertandingan, Gerrard dibebaskan dari tugasnya pasca tampil suram di Craven Cottage pada hari Kamis kemarin, ketika Fulham menang 3-0 melawan tim Villa. Parahnya lagi, pendukung Aston Villa justru terdengar meneriakkan pemecatan Gerrard. Juventus memetik hasil sempurna pada Giornata ke-11 Liga Italia musim 2022-2023. Sinyonya besar menang meyakinkan atas tim tamu Empoli. Laga Juventus versus Empoli telah digelar di Stadion Allianz pada Sabtu dini hari. Hasilnya Juve melumat sang lawan 4-0.
Juventus membuka keunggulan pada menit ke-8 lewat sontekan penyerang Moise Kean. Kean bergerak di kotak penalti lawan, kemudian menyambar umpan silang Filip Kostic dengan kaki kanan. Gol Moise Kean menambah kepercayaan diri Juventus, namun I Bianconeri baru bisa menggandakan keunggulan pada babak kedua. Dua gol I Bianconeri berikutnya lahir dari aksi Weston McKennie pada menit 55 dan Adrien Rabiot pada menit 83 dan 94. Sundulan Weston McKennie yang memanfaatkan corner kick Juan Cuadrado menembus gawang Empoli pada menit 55. Rabiot melesakkan bola ke gawang Empoli dengan sepakan kaki kiri usai memanfaatkan umpan silang datar Danilo. Ini adalah kemenangan kedua beruntun yang diraih Juventus. Pekan lalu, pasukan Massimiliano Allegri menang 1-0 atas Torino. Juve saat ini bertengger di peringkat ke-7 klasemen Liga Italia dengan koleksi 19 poin dari 11 pertandingan. Sementara itu, Empoli duduk di posisi ke-11 dengan nilai 11 poin. PSG berhasil meraih kemenangan kala bertamu ke markas AC Ajaccio pada pekan ke-12 Ligue 1, kasta tertinggi Liga Prancis musim 2022-2023. Laga Ajaccio versus PSG yang digelar di Stadion Francois Coty pada Sabtu dini hari berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan tim tamu. PSG selaku tim tamu menang berkat brace Kylian Mbappe dan aksi Lionel Messi yang tercatat menyumbangkan 2 assist dalam laga kali ini. Mbappe mencetak sepasang gol ke gawang AC Ajaccio pada menit 24 dan 82. Dia mencetak kedua gol tersebut setelah memanfaatkan assist Lionel Messi. Kini Messi tercatat sudah membukukan 9 assist pada Liga Prancis musim ini. Berkat catatan tersebut, Messi menjadi raja assist atau penyumbang assist terbanyak hingga pekan ke-12 Ligue 1. Lionel Messi tidak hanya menjadi pemberi assist terbanyak di pentas Liga Prancis. Berdasarkan data Opta, catatan assist Messi kini setara dengan gelandang Manchester City, Kevin De Bruyne. Dia dan Messi masih menjadi penyumbang assist terbanyak di 5 liga top Eropa. Selain menyumbang 2 assist, Lionel Messi juga mencetak 1 gol pada laga kontra AC Ajaccio. Messi membobol gawang Ajaccio setelah memaksimalkan assist Kylian Mbappe pada menit 78. Berkat kemenangan 3-0 atas Ajaccio, PSG semakin kokoh di puncak klasemen Liga Prancis musim 2022-2023. Saat ini PSG memimpin klasemen berkat torehan 32 poin dari 12 pertandingan.
Tribuners, Frank Ribery memutuskan gantung sepatu setelah 22 tahun berkarir sebagai pemain sepak bola. Lewat akun Twitter resminya pada hari Jumat, Frank Ribery mengumumkan bahwa petualangannya di dunia sepak bola telah berakhir. Pria asal Prancis tersebut memutuskan pensiun di usia 39 tahun. Klub terakhir yang dibela oleh Frank Ribery adalah Salernitana yang bermain di Liga Italia. Pemain yang berposisi sebagai seorang winger tersebut mengawali karir profesionalnya bersama Boulogne pada musim 2000-2001. Hingga tahun 2007, ia berpetualang bersama klub Prancis hingga Turki. Barulah pada tahun 2017, karir Frank Ribery melejit setelah bergabung bersama raksasa Jerman, Bayern Munchen selama 12 tahun. Prestasi yang ia berikan pun tak main-main atas sumbangan 124 gol dan 182 assist yang ia torehkan. Frank Ribery sukses menyumbangkan 9 trofi Liga Jerman, 6 piala DFB Pokal, dan yang paling mentereng 1 trofi Liga Champions. Itu sumbangan trofi bagi klub. Di level individu, pemain yang terkenal dengan gocekan mautnya juga memiliki sederet prestasi mentereng, yaitu 3 kali menjadi pemain terbaik Prancis pada musim 2007, 2008, dan 2013. Dan penghargaan pemain terbaik pria versi UEFA pada musim 2012-2013. Setelah sukses meraih segalanya bersama Bayern Munchen, Ribery memutuskan untuk melanjutkan petualangannya ke tim Liga Italia. Fiorentina, kemudian Salernitana menjadi tim yang dijajal Ribery di penghujung karirnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Di tengah terhentinya Liga 1 musim 2022-2023, sejumlah klub-klub tetap memberikan latihan kepada para pemainnya. Dewa United FC jadi salah satu klub yang kembali mempersiapkan timnya meskipun jadwal Liga 1 belum ada kepastian. Skuad Tangsel Warriors menjalani laga uji coba kontra klub Liga 3 Persipan Pandeglang di Stadion Indomilk Arena Tangerang pada hari Jumat kemarin. Dalam laga tersebut, Dewa United menang dengan skor 5-2. Rangga Muslim dan Riz Hadi Fauzi sama-sama mencetak brace. Risto Mitrevski turut menyumbangkan 1 gol. Pelatih Dewa United FC, Neil Maizar, mengatakan uji coba sengaja dilakukan guna menjaga kondisi tubuh para pemainnya, sentuhan bola, hingga kerja sama tim. Guna mengembalikan kondisi tim, Neil Maizar pekan depan giliran mengagendakan menjalani laga uji coba dengan klub Liga 2. Seperti diketahui, Liga 1 musim ini harus dihentikan sementara, buntut dari tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 100 orang. Sebelumnya ada bocoran bahwa Liga 1 akan kembali bergulir pada akhir November mendatang. Akan tetapi, anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani, menegaskan bahwa saat ini PSSI masih belum bisa memastikan bergulirnya Liga 1.
Skuad Arema FC mulai kembali berlatih setelah tragedi Kanjuruhan. Latihan perdana Arema FC tersebut digelar pada Jumat 21 Oktober pagi. Ini adalah latihan perdana mereka setelah dikalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 2-3 pada pekan ke-11 Liga 1 musim ini di Stadion Kanjuruhan pada awal Oktober lalu. Menurut pelatih Arema FC, Cepi Roka, semua pemain ikut dalam latihan yang digelar secara tertutup tersebut. Hal ini sesuai permintaan para pemain untuk menghilangkan trauma. Kegiatan skuad Singoedan pun didampingi oleh psikolog untuk mengembalikan kondisi mental dan menghilangkan trauma mereka. Dari video yang diunggah di akun Instagram klub Arema FC, memperlihatkan para pemain mengikuti program dari seorang psikolog. Sementara itu, salah satu psikolog mengatakan program pendampingan mental digelar sekitar sepekan. Sehingga setelah latihan untuk menjaga kondisi fisik, juga ada program untuk mengembalikan mental pemain dari trauma tragedi Stadion Kanjuruhan. Sebelumnya, saat tim diliburkan pasca tragedi Kanjuruhan, pemain yang berdomisili di luar Malang pulang kampung halamannya. Kini pun semua telah kembali berkumpul untuk memulai latihan. Soal kondisi mental dan fisik para pemainnya, Cepi Roka belum dapat menilai dan menyimpulkan. Menurutnya itu baru akan dapat terlihat ketika latihan sudah berjalan secara rutin. Seperti diketahui, tragedi Kanjuruhan seusai pertandingan Arema FC versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan pada awal Oktober tersebut membekas nyata di ingatan para pemain. Bahkan saat kejadian berlangsung, tak sedikit pemain yang ikut membantu korban. Sebelumnya juga dinyatakan ada korban yang meninggal di hadapan para pemain Arema FC. Situasi ini tentu saja mengharuskan adanya pendampingan psikologi untuk para pemain Singoedan. Gelaran Liga Belgia atau Jupiler Pro League pekan ini dihiasi oleh torehan rekor spesial dari calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Sandy Walsh. Sandy Walsh yang menjelma menjadi pemain terbaik tidak tergantikan di klubnya. Ia tampil membela KV Mechelen dalam laga lanjutan Liga Belgia melawan Standard Liège. Pada laga tersebut, Sandy Walsh turut mengantarkan timnya menang dengan skor 2-0 di Stadion Achter de Kersne pada hari Kamis. Kemenangan ini sekaligus memutus tren negatif KV Mechelen pada 4 pertandingan sebelumnya. Pada 4 laga terakhir, mereka tidak pernah menang dan menelan 3 kekalahan dari klub Brugge, Anderlecht, dan Gent. Sejauh ini, KV Mechelen telah menelan 7 kekalahan, 2 hasil imbang, dan 4 kemenangan dari 13 pertandingan. Kemenangan atas Standard Liège terasa lebih spesial bagi Sandy Walsh, lantaran itu merupakan penampilannya yang ke-200 di Jupiler Pro League. Melalui akun Instagramnya, Sandy Walsh mengaku senang bisa membawa timnya meraih kemenangan. Ia mencatatkan 200 penampilan di Jupiler Pro League bersama 3 klub berbeda, yaitu KRC Genk, Zulte Waregem, dan KV Mechelen. Dari 200 penampilannya tersebut, Sandy berhasil mencetak 13 gol
dan membuat 23 assist bersama 3 klub berbeda. Secara total, pemain berusia 27 tahun itu mencatatkan waktu bermain selama 15.842 menit di kompetisi tersebut. Tribuners, skor Morisa, Persib Bandung, dan Luis Milla terancam berakhir lebih cepat di tengah ketidakpastian Liga 1 musim ini. Juru taktik asal Spanyol itu dikabarkan diincar oleh salah satu klub raksasa asal Meksiko. Berdasarkan laporan media Meksiko, nama Luis Milla masuk dalam daftar calon pelatih klub Chivas de Guadalajara. Saat ini kursi pelatih kepala Chivas sedang menganggur setelah didepaknya Ricardo Cadena. Chivas kemudian melakukan gebrakan dengan memboyong rekan Luis Milla, Fernando Hierro, sebagai direktur olahraga. Dari nama-nama di atas, dikabarkan ada 2 kandidat kuat menjadi pelatih baru Chivas. Keduanya adalah Albert Celades dan Luis Milla yang masih terikat kontrak di Persib. Fernando Hierro sendiri tidak menyebutkan secara gamblang perihal siapa calon pelatih anyar Chivas. Namun dirinya sedikit membocorkan jika pelatih baru nantinya adalah sosok yang bisa membangun pondasi tim dari bibit-bibit muda, termasuk yang punya mentalitas di liga-liga besar Eropa. Luis Milla sejatinya baru didatangkan Persib Bandung pada awal bergulirnya Liga 1 musim ini. Mantan pelatih timnas Indonesia itu diplot sebagai suksesor Robert Rene Albert. Milla baru memimpin Mark Klok dan kawan-kawan dalam 3 pertandingan dengan raihan poin sempurna. Sayangnya, perjalanan Milla bersama Persib harus terhenti setelah insiden kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan. Buntut tragedi tersebut, skuad Persib Bandung pun diliburkan setelah sempat berlatih sesaat. Seluruh anggota tim berjuluk Maung Bandung diistirahatkan selama 3 pekan. Adapun selama liburan, Luis Milla pulang ke Spanyol untuk menemui keluarga. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari artis cantik Citra Kirana akui cemburu melihat Rezky Aditya beradegan mesra di lokasi syuting.
Pemain sinetron Citra Kirana mengaku cemburu setiap kali melihat suaminya yakni Rezky Aditya melakukan adegan mesra dengan lawan mainnya di lokasi syuting sinetron. Citra Kirana yang akrab disapa Ciki itu tidak bisa menghilangkan rasa cemburu terhadap suaminya tersebut meski sama-sama bekerja di lokasi syuting. Meski cemburuan, Citra Kirana tetap mendukung pekerjaan sang suami. Citra Kirana yang saat ini berusia 28 tahun percaya kepada suaminya. Bagi Citra Kirana, saling percaya dan bersyukur adalah salah satu kunci perkawinannya dengan Rezky Aditya agar tetap bisa bertahan. Rezky Aditya mulai muncul kembali setelah menghilang dikarenakan pengakuan Weni Aryani yang memiliki anak dari suami Citra Kirana itu. Citra Kirana pun tidak mau pusing soal pengakuan anak Weni Aryani tersebut. Bagi Citra, apa yang baru saja terjadi adalah salah satu ujian pernikahannya. Citra Kirana memilih melalui ujian hidupnya dengan bergandengan tangan bersama sang suami Rezky Aditya. Berikut wawancara dengan Citra Kirana dan Rezky Aditya. Karena menjalani dengan bahan dan gak merasa lo masuk. Nah, ini mungkin masuk lagi kedepannya akan ada doain aja. Sedikit sih input sih ada gitu, tapi lebih ke arah Citra sama Audrey yang WhatsApp-in dan paling dia mau tukar pendapat gitu. Diginin aja tuh gininnya, ya pasti akan terjadi. Soal keinginan Ciki sendiri jadi penyanyi, Mas Resi gimana? Penasaran nggak sih mau denger suaranya secara langsung atau gimana? Nggak penasaran sih, tapi penyanyi. Kayaknya bakalan ada ya. Wih, spill. Mudah-mudahan. Spill dikit-dikit, tipis-tipis. Duet mungkin nanti. Enggak sih, mungkin nggak tahu deh. Nanti aku sih nggak bisa deh. Bisa ngasih aku nih. Nanti aku ya. Ya kalau untuk jaga anak sih ya dua-duanya pasti jagalah. Kalau misalnya aku memang lagi sibuk ya ternyata pastinya lagi di rumah ya kita juga gantian aja. Kalau aku lagi sibuk, kita juga bisa. Ya, kalau mau dulu sibuk juga mungkin akan fleksibel aja sih. Ada keluarga yang lain. Apa-apa? Ya atas sih, ya belum ngerti apa-apa ya sebenarnya ya, tapi ya ya udah kasih tahu lagi kalau saya mama papa yang mau kerja kita selalu ngomong mama papa kerja dulu ya, WhatsApp doain mama sama papa ya, karena namanya orang tua itu belajarnya nggak ada habisnya, jadi setiap hari selalu ada pelajaran yang harus belajar. Atau sendiri udah diarahkan belum juga mungkin mau ke sinetron atau ke penyanyi atau gimana nih Kak Rezky? Belum lah, Anta masih 2 tahun, tapi nanti ke depannya kalau memang kita sih selalu rekom aku dan karena tahu ya, dia nanti sudah bisa mau jadi apa, cita-citanya apa, kita selalu support aja. Antar 2 tahun kan sekarang perkembangannya ya udah bisa ngomong apa, udah ngerti apa yang kita omongin, udah tahu maunya apa, lari, main, tapi kalau sejauh ini kan aku melihat lebih main juga kita juga ada di jalan ini tapi Kak Rezky nih kalau lihat Kak Ciki nanti main syuting lagi, cemburu nggak sih kalau beradu acting dengan cowok lain? Sebenarnya kalau aku sih pengennya kalau memang nanti dari sinetron sih pengennya syutingnya berdua sama pasangan. Kenapa Kak? Lebih aman, lebih banyak waktu berdua gitu.
Tapi kakak juga cemburu nggak sih kalau lihat nanti Kak Reski beradu acting dengan cewek lain? Gimana kamu cemburu? Cemburu lah. Enggak lah. Ya aku support aja sih, aku support apapun yang suami aku kerjakan. Jadi ya dia udah percaya, udah sama-sama saling percaya. Jadi kalau yang kayak gitu kayaknya udah dibahas yang udah. Iya udah lewat. Iya. Udah 2 tahun. Kayak gitu ini. Tapi belum gitu Kak Reski mungkin. Pengen sih, tapi mungkin depannya tahun depannya. Insya Allah pengen. Cowok Buat sedikasinya aja. Kak Reski tadi mendengar Kak Ciki bilang cemburu, jadi ini nggak sih jadi menjaga diri nggak sih kayak waduh ntar kalau mau sama ini menjaga perasaan seperti apa ya gitu nggak sih? Kita bercanda lah. Bercanda tapi serius. Bercanda tapi warning. Enggak sih, sama-sama saling jaga aja sih. Tapi cemburuan siapa? Cemburuan aku. Ada syarat nggak sih dari Kak Ciki kayak kalau Mas Reski memain ini ABG segala macamnya gitu? Enggak lah, kita sama-sama kalau udah nikah sama-sama tahu batasannya. Jadi aku rasa sih kayaknya nggak perlu dikasih tahu lagi sih. Sama-sama udah dewasa juga, gitu, tahu mana yang benar dan mana yang enggak. Jadi ya aku rasa ya udah sama-sama sadar diri aja. Nggak perlu lagi mungkin kecil lagi gitu kayak nggak boleh ini, kamu ini enggak ada. Berarti kepercayaan jadi kunci rumah tangga sendiri buat harus itu kunci utama pernikahan itu harus sama-sama saling percaya, harus sama-sama respect satu sama lain. Dari itu sambungnya memang dua-duanya apa ya? Percaya, kita harus sama-sama percaya diri sih sebenarnya sampai dan sama-sama harus saling selalu bersyukur sama apa yang sudah kita lagi rumah baru ya? Iya. Gimana tuh Kak Aram? Udah 95% lah. Itu semua siapa untuk membahagiakan itu? Iya dong. Pasti. Ya iyalah pasti semuanya kita lakuin bareng-bareng buat impian kita ya. Apakah ini caranya dengan mereka ini jadi produser musik dengan kita membantu membuat rumah ini Berita selanjutnya, diminta orang tua segera menikah, Dinar Candy memilih fokus bekerja. Selebgram Dinar Candy tidak ingin terburu-buru untuk menikah. Dinar Candy pernah ingin cepat naik ke pelaminan dan menikah saat menjalin asmara bersama Ridho Ilahi. Sayangnya, rencana Dinar Candy menikah dengan Ridho Ilahi harus kandas. Setelah putus cinta dengan Ridho Ilahi, perempuan bernama asli Aidinar Miswari yang belakangan menekuni pekerjaan sebagai disc jockey ini memilih untuk membenahi diri. Menurut Dinar Candy, pria zaman saat ini juga berharap mendapatkan cinta perempuan yang mandiri. Meski belum ada rencana untuk menikah, Dinar Candy memahami keinginan orang tuanya yang berharap agar dirinya segera menikah. Saat ini Dinar Candy memilih untuk fokus bekerja dan sedang menata hatinya kembali. Setelah cerita cintanya dengan Ridho Ilahi putus nyambung itu kini benar-benar kandas. Berikut wawancara dengan Dinar Candy. Bapak, Jeng bapak cina. bapak mau keluar. Bapak mana? Itu bapak mau keluar. Jangan mau. Mana bapaknya? Ganti sepatu. Jangan kelihatan ganti sepatu dulu, ganti sepatu cina. Kenapa? Ntar capek, ganti dulu. Kan pendek. Sok ngomong. Kan nggak ada lagi, aku mah nggak lagi ngomongin siapa-siapa. Lagi ngomong. Emang kagak. Oh sini bapak tuh. Bapak. Jalan. Bapak. Calon lurah kita. Calon. Ayo. Mundur handphone. Ya Allah main HP semua. Sini bapak. Oke Teteh, hari ini Jod bareng sama Bapak balik ke Jakarta lagi nih, gimana nih Teh? Bapak kemarin kan kayak Teh kesel tuh bapak nggak diajak syuting mulu. Ajakin bapak syuting, hayu pak mau syuting main games nggak? Bapak pengen syuting yang jalan-jalan keluar kota sama Nikita Mirzani. Nih sama apa dari Persik ya bapak ngefans sama Mami
Mama Is. Jadi pernah dia tuh syuting keluar kota diajak. Nah jadi tuh dia ketagihan mau keluar kota, ini syuting games dulu aja ya ikut gitu. Jadi ikut syuting games biar nggak di sawah dulu ya Pak ya. Gimana Bapak nih mau syuting lagi, kesemangannya gimana? Bapak tuh kalau syuting senangnya jadi ketemu sama artis-artis. Oh. Jadi asa awet muda katanya Bapak mah, kayak Iya. muda lagi. Nggak capek Pak ikut syuting kan? Wah, udah biasa Bapak. Oh, udah biasa. Udah biasa kan Bapak kerjanya kan itu keliling itu kan banyak yang kerja di sawah gitu. Oh, Bapak yang ngecek keliling. Oh, jadi nggak capek. Enggak capek. Kalau gini Mas, Jam 11 Bapak pegang termos, bawa kopi, makanan untuk orang yang sedang di sawah. oh gitu. Jadi kalau syuting di TV mah gampang ya Pak daripada kerja di sawah. Iya. Bapak melihat sekarang kostumnya Trendy udah mulai tertutup gimana Pak? Apanya? Oscar, dan dia pakai baju mulai ditutup gimana? Bagus, baik. Bagus. Emang seneng Bapak gitu. Arahan dari Bapak nggak buat si Teteh? Iya, dan depan dia udah dipaparin dengan taufik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Bapak maunya dia berhijab, bertutup gitu. Dia tiap pulang 1 tahun sekali. Bulan setahun sekali. Jadi dia nggak pakai seksi-seksi, pakainya gamis. Pak di luar. Maka Bapak jadi nggak jangka, nggak percaya seperti Dinar pakai seksi-seksi. Bapak diajarin Bang Billy. Oh, gitu. Konten kolam renang Bang Billy. Kelihatan lebih cantik ya Pak si Teteh. Iya, makanya gitu. Teh gimana Teh dapat ultimatum pakaiannya tuh harus tertutup padahal kan pekerjaan kadang mengharuskan untuk tampil seksi, gimana Teh? Ya kadang-kadang seksi, kadang-kadang ketutup, tergantung moodnya ya, walaupun Bapak kan nggak boleh. Sebenarnya kan seksi itu bukan berarti gua nakal atau gimana. Seksinya aku tuh kan bajunya tuh ngetat tuh. Kalau nge-DJ tuh kita tuh kayak loncat-loncat loh guys, kayak loncat-loncat 1 jam. Jadi kalau yang baju-baju misalnya pakai jaket itu nggak kuat, panas banget kayak mau pingsan karena kan kayak sejam itu keringetan. Jadi otomatis pakai baju itu yang ngetat banget gitu. Mungkin orang kebanyakan nggak paham kenapa sih DJ kamu pekerjaan DJ harus seksi gitu. Tapi kan ya mau gimana lagi, emang aku lagi tour dan itu tuh kayak maksud aku tuh pakai baju itu simple aja gitu. Jadi nggak ribet. Teh selama ini pemberitaan lagi adem ayem nih, emang lagi sibuk lagi warawiri off air atau gimana nih Teh? Iya makanya aku mah nggak ada lagi nggak ada berita adem ayem kan, bagus. Makanya lagi banyak kerjaannya. Emang lagi banyak. Lagi tour, aku lagi nungguin nominasi Asia nanti Desember. Sekarang tuh sih aku lihat urutan negara kita tuh ranking 4. Jadi ini nominasi DJ cewek. Jadi ranking 1 tuh dari Korea, ranking 2 tuh dari Taiwan, ranking 3 dari Jepang, ranking keempat tuh Indonesia aku, Dinar. Nah, jadi aku lagi nungguin ini mau aku ranking berapa, tapi sekarang udah mulai tur ke luar negeri juga sih, kayak kemarin Timur Leste ke Malaysia, Singapura, ke Malaysia nanti tanggal 25 gitu, udah tur Asia. Jadi memang ya kadang-kadang komen-komen dikit lah gitu tentang berita viral di Indonesia, tapi nggak begitu ikut campur sih sekarang, nggak kayak karena lagi memang fokus buat cari prestasinya gitu. Bapak ini kan lagi sibuk nyari duit di Teteh nih, udah disuruh untuk cari jodoh nggak sih Pak? Karena kan kemarin melihat hampir mau nikah nih Pak. Nggak tahu sih Bapak Teh. Berita selanjutnya, video viral Nani Wijaya yang terlihat kurus dibantah sang anak. Kabar mengejutkan sempat datang dari artis legendaris Nani Wijaya yang terlihat kurus dan tidak terurus. Namun video tersebut akhirnya diklarifikasi oleh sang anak, yakni Nina Kartika, yang menjelaskan bahwa hal itu hanya bohong saja. Malah Nina mengatakan bahwa sang ibunda sedang mempersiapkan digitalisasi lagu-lagu miliknya yang sempat dinyanyikan. Rencana ini ternyata sudah dibicarakan sejak 1 bulan yang lalu sebelum video viral mengenai Nani Wijaya tersebar. Nina selaku anaknya menjelaskan bahwa lagu-lagu yang akan diubah menjadi digital diproduseri oleh salah satu produser musik terkenal di Indonesia. Kini proses digitalisasi lagu tersebut sudah sampai pada proses penggabungan dan direncanakan akan diunggah di bulan depan. Berikut wawancara dengan anak dari Nani Wijaya. Bunda Nani karena sudah ada RT, ART dan
satu pendamping bunda ya, seperti suster lah gitu kan, untuk khusus untuk Bunda Nani. Nah pada saat itu saya kebetulan sedang keluar, itu tanpa sepengetahuan saya tiba-tiba ART itu deketin mama saya, terus lalu dia videoin, dia posting ke medsos sehingga sampai ramai sampai sekarang ini kan. Nah saya tidak tahu tuh pada saat itu. Nah saya tahu kemudian dari kerabat saya gitu memposting. Saya kaget loh, kapan ini? Nah sudah itu saya tanya, tahu-tahu dia benar, dia itu ART yang pergi pulang itu loh, Mbak, cuci gosok nyapu ya kan biasa, tapi dia pulang jam sore. Nah setelah itu saya tanya, saya telepon omong benar. Nah saya suruh hapus karena sudah terlanjur kan di medsos kan. Saya suruh hapus, tapi kan kenyataannya sudah tersebar. Itu yang saya masalahkan, kenapa dia tidak izin dulu kepada saya. Saya sempat marah, ya wajar lah ya Mbak, kita punya orang tua, ya apalagi orang tua kita public figure ya kan. Pada saat itu saya lihat kok postingannya tidak pakai hijab. Kan profil mama saya kan sebelumnya selalu menampilkan kesan rapi, muslimah, selalu seperti itu. Nah saya kecewa juga, tidak pakai jilbab, baru bangun tidur gitu loh. Jadi memang gimana ya, penampilan baru bangun tidur ya pasti kan nggak semua kan orang baru bangun tidur terus sudah lansia pula, rambut juga masih acak-acakan, matanya juga masih baru bangun tidur, masih lemas-lemas gitu. Dia videoin, lah kesannya kan seperti sakit, apa parah. Memang pada saat itu memang sakit, tapi bukan sakit yang artinya yang parah, kesannya aja gitu kan. Jadi kan apa namanya, mungkin yang lain juga mengira memang benar gitu kan, kondisinya kayak gini gitu kan. Nah itu yang saya masalahkan, ART saya tidak izin sama saya. Nah terus apa namanya, dia juga nggak datang lagi ke saya. Terus permintaan maaf juga hanya melewati WA kepada adik saya yang menegur gitu kan. Nggak langsung dihapus itu loh Mbak. Saya kemudian 2 hari kemudian ada lagi postingan dilihat sama teman saya, lalu saya cek medsosnya dia, ternyata masih ada. Nah itulah yang puncak kemarahan saya. Itu satu, dia sudah tidak izin secara altitude-nya ya, harusnya dia izin lah. Nah kedua, dia tidak datang langsung kepada saya minta maaf gitu kan, tidak datang juga ya. Artinya bagaimana Mbak, kan gitu, dia memang mengundurkan diri oke, tapi kan harusnya kan dia datang dulu kepada saya minta maaf, telepon. Ini sama sekali tidak seperti itu. Makanya saya bilang kenapa saya pecat gitu loh. Bukan apa ya Mbak, karena itikat baiknya dari ART saya juga kok tidak ada. Berita selanjutnya datang dari Kalina Oktarani bantah kabar menikah lagi. Kalina Oktarani dikabarkan menikah untuk kelima kalinya setelah bercerai dari Vicky Prasetyo. Kalina Oktarani disebutkan dinikahi pria berinisial AS pada Kamis 6 Oktober 2022 lalu. Saat ditanyakan, Kalina Oktarani membantah kabar tersebut. Kalina Oktarani mengatakan bahwa saat ini belum menikah lagi. Ia menegaskan kalau saat ini tidak menjalin hubungan asmara dengan politisi itu. Meski begitu, Kalina Oktarani tidak menutup kemungkinan menjalani hubungan asmara dengan politisi yang juga pengusaha asal Kalimantan Timur tersebut. Kabar menikah untuk kelima kalinya itu tersiar setelah ia mengunggah tulisan di akun media sosialnya. Sebelumnya, Kalina Oktarani pernah menikah dengan Vicky Prasetyo pada 13 Maret 2021 lalu. Namun, pernikahannya tersebut berujung dengan perceraian pada akhir Desember 2021. Berikut wawancara dengan Kalina Oktarani. Lagi nggak. Kalau saya terpilih, saya ingin mengabdikan untuk masyarakat dan saya ingin anak saya tuh bangga, bukan hanya sekedar kayak gitu aja, apa gosip-gosip seperti itu. Kalau dibilang kata saya bikin gosip, yang bikin gosip saya, orang saya juga lagi nggak tahu apa-apa di sini gitu. Sekarang mah udah
ketawain aja lah yang kita kayak gitu. Mereka mau ngancur nama saya dengan cara seperti itu, ada Allah kok, Allah yang tahu. Kalaupun misalkan saya berjodoh ke depan sama siapapun, ya udah. Kalaupun jodoh saya sama orang lain atau sama bapak, ya udah berarti memang jodoh dari Allah. Kalaupun memang dia bukan dikirim dari istrinya bapak, ya jangan marah gitu, jangan ngaku-ngaku juga gitu. Dan juga jangan bilang saya pelakor. Jujur saya tidak akan pernah menikah dengan suami orang. Tapi saat ini Mbak Kalina sendiri Bang lagi nggak ada siapa gitu. Saya nyaman. Akhirnya membicarakan itu dan membicarakan banyak hal juga, bukan hanya itu aja. Beliau adalah guru saya dalam bidang politik, itu aja. Tapi dikonfirmasi nggak Kak? Berarti konfirmasi. Bapak juga kan kalau mau wawancara Bapak juga mungkin dia mau kok diperjelaskan gitu. Nanti kalau misalkan memang coba aja pakai Bapak seperti apa, dan saya rasa Bapak orang yang bijak kok. Dan juga gini, kita lagi mau melakukan hal positif, jangan diganggu-ganggu. Kalau misalkan mau bikin berita yang nggak baik, tolong jangan ke saya, dan tolong jangan gini. Saya mencoba untuk sabar gitu, tapi saya juga kabar saya tuh kalau ada orang itu buat saya ya udahlah, biarin aja. Kalau dia senang suara dia keluar di mana, ya udah nggak apa-apa. Yang pasti saya pengen ke depannya saya menjadi anak yang lebih baik lagi, anak saya bangga terhadap saya, dan bukan hanya keluar di TV, bukan hanya karena gosip-gosip seperti itu. Aska sendiri seperti apa Kak? Karena kan dia paling selidiki. Aska sih nggak peduli kayak gitu ya. Aska nggak peduli dengan berita-berita seperti itu, dan saya juga nggak mau sebenarnya selama ini yang udah tolong ya jangan ganggu. Kita pengen depannya pengen lebih baik lagi, dan yang pasti kayak yang saya bilang, dulu saya mau sama bapak atau sama siapapun bukan urusan siapa. Mbak, sedikit dong Mbak kali ini. Berita selanjutnya, pernah alami malpraktek saraf Maria Vania sampai mati. Maria Vania menceritakan pengalamannya ketika menjalani perawatan wajah namun berujung kegagalan. Menurut Maria Vania, pengalaman tersebut ia dapatkan ketika menjalani perawatan di sebuah klinik kecantikan yang tak terpercaya. Wanita yang dikabarkan dekat dengan Billy Syahputra ini pun menjelaskan apa yang ia alami setelah menjalani perawatan yang gagal tersebut. Kegagalan perawatan itu dialami Maria Vania saat melakukan filler di bagian wajahnya. Akibat dari malpraktek itu, Maria Vania menyebut sarafnya sampai terasa mati. Berikut wawancara dengan Maria Vania. Dari luar sampai dalam. Kalau dalam kan kalian nggak mungkin lihat, tapi aku merasakan. Dan juga untuk luar udah pastilah kayak kulit, terus juga rambut, sampai ke kayak warna kulit biar lebih cerah, lebih glowing seperti apa. Itu perawatan. Perawatan. Mulai aku di dunia entertain aku sadar banget kayak orang kan pengen nonton TV biar kita enak dilihat gitu kan. Terus apalagi kalau misalkan aku terlalu begadang banget, itu kan kayak lebih lelah. Jadi gimana caranya biar lebih nge-boost kita, ya harus kayak facial, harus juga dengan kayak infus. Nah, aku temuin di sini, jadi harus bener-bener rajin. Ya minimal kayak sebulan 2 kali lah. Kenapa? Kalau kamu budgetin susah, karena ini kan aku ibaratnya investasi kan. Kamu investasi ke badan kamu, ibaratnya kamu keluar 1.000 untuk dapat 10.000. Kalau misalkan kamu dan bisa menghasilkan, kamu dibudgetin. Kak, ada perawatan botox juga nggak? Apa? Botox. Botox pasti ada, kan lawan umur ya, biar potong umur gitu kan. Udah pasti ada, apalagi kan kamu ekspresif banget kan, kayak harus ketawa, harus sedih, misalkan kayak gitu. Itu kan kerutan pasti ada. Tapi kayak kalian tuh sendiri aku udah ada kerutan, karena aku rajin ngelakuin itu udah pasti sih. Mungkin menjaga pola makan juga nggak sih Kak, untuk menjaga apa namanya tubuh tetap dan juga perawatan
jaga pola makan udah pasti ya. Di sini kan emang ada selimut juga, tapi emang harus dibantu dari dalam dan juga luar gitu. Kalau misalnya dari dalam, aku harus kayak minimal seminggu 3 kali aku olahraga, terus juga kayak gitu. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Hanya di channel YouTube Tribun News. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin Jam Gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di Jam Gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris, yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan IW Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen, nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran Jam Gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas
Gunung Marapi, dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah jam gadang. Oke, jam gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan jam gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor satu di Bukit Tinggi itu menyebut menara jam gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Kock ketika itu. Setelah dibangun, jam gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Hingga berdiri kokoh saat ini, bangunan jam gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang ada pada gempa darat 2007, bangunan jam gadang pernah mengalami kerusakan cukup parah. Bandul di dalam mesin raksasa patah yang membuat jam terhenti. Dampak gempa juga membuat bangunan miring 2 derajat dan retak kecil di beberapa bagian. Otoritas setempat melakukan perbaikan serius untuk menanganinya hingga pulih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners. Selamat datang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawandarek. Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu, saat speedboat tiba di Pulau Sawandarek, Raja Ampat, Papua Barat, Minggu 3 Juli 2022. Tanpa turun ke daratan, kami langsung bersiap dari dalam kapal untuk melakukan snorkeling. Bahkan seorang wisatawan bernama Edward sepertinya sudah tak tahan ingin melihat indahnya dalam laut. Dia pun langsung melompat. Sang pemandu menyiapkan peralatan snorkeling seperti jaket, masker, dan kacamata snorkeling. Sungguh indah melihat dalam laut pesisir Pulau Sawandarek. Yap, benar, seperti melihat akuarium. Air yang jernih membuat mata kita bahkan tanpa kacamata snorkeling bisa melihat jelas keindahan dalam laut Raja Ampat. Warna-warni ikan dengan beragam jenis, batu karang bermacam bentuk dan unik, dan berbagai biota laut lain yang sangat memanjakan mata. Tak hanya snorkeling, sejumlah wisatawan juga melakukan diving hingga ke dasar laut. Pulau Sawandarek
merupakan satu dari sejumlah tempat terbaik untuk snorkeling dan diving di Raja Ampat. Keindahan Raja Ampat yang berlokasi di ujung barat Papua ini dikenal hingga berbagai pelosok dunia. Untuk bisa mencapai pulau ini, Anda harus menggunakan transportasi laut yang ditawarkan oleh Hai Tribuners, ketemu lagi sama Firda Ananda di Live Update Travel News edisi Sabtu 22 Oktober 2022. Seperti biasa, akan ada sejumlah rekomendasi tempat wisata dan juga kuliner dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh rekan jurnalis kami di lapangan. Dan kita jelang Live Update Travel News selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara, Ngalau Basurek merupakan geosid yang termasuk dalam Geopark Ranah Minang Silokek, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Berjarak kurang lebih 12 km dari kantor Bupati Sijunjung, Ngalau Basurek bisa dikunjungi wisatawan menggunakan mobil maupun motor sekira 30 menit. Nama Ngalau Basurek berarti gua bersurat, di mana nama tersebut diambil karena di salah satu dinding gua terdapat tulisan yang dipercaya sudah dibuat sejak tahun 1927. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang, ada Hafiz Marsal yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hafiz. Terima kasih rekan Firda. Dapat kami laporkan Tribuners dimanapun Anda berada. Ngalau Basurek merupakan salah satu destinasi wisata atau geosite yang berada di Geopark Ranah Minang Silokek, yang mana Ngalau Basurek ini diambil namanya atau berarti ngalau bersurat, ataupun ada pesan yang di salah satu dinding gua yang digoreskan oleh, belum diidentifikasi siapa yang menggoreskan itu kan, tapi masyarakat sekitar dan pemerintah Kabupaten Sijunjung juga sudah yakini bahwa itu sudah ditulis sesuai dengan apa yang tertulis sana, yaitu pada tahun 1927. Ngalau Basurek juga membuka susur goa, itu bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke Ngalau Basurek bisa menyusuri gua tersebut, yang mana dalam kedalaman gua tersebut bisa disusuri hingga 200 meter. Tetapi tidak hanya itu, gua tersebut saat ini masih belum diidentifikasi bagaimana seberapa panjang kedalaman goa tersebut, yang mana di dalam goa tersebut terdapat ornamen-ornamen seperti stalagmit dan stalaktit yang diperkirakan sudah berusia jutaan tahun lalunya. Dan juga selanjutnya itu juga ada sungai bawah tanah yang cukup panjang membentang dari mulai mulut goa hingga ke dalamnya keterusan seperti itu, yang mana sungai tersebut bervariasi kedalamannya, yaitu sekitar hingga mata kaki, dan makin ke dalam itu semakin dalam. Pemerintah Kabupaten Sijunjung akan melakukan lebih pengkajian terhadap bagaimana Ngalau Basurek ini terkait keamanan, kedalaman gua, dan apa saja yang dikandung oleh gua-gua tersebut. Jadi bagi para Tribuners yang ingin datang ke Ngalau Basurek bisa langsung saja ke Nagari Silokek, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Nantinya Tribuners juga bisa langsung dipandu oleh kelompok sadar wisata atau Pokdarwis yang ada di sana untuk menyusuri goa atau Ngalau Basurek ini. Seperti itu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Hafiz dan Tribun Padang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung, Afri Neldi. Berikut liputannya untuk Anda. Tribun Padang, Ngalau Basurek ini kami sebagai dinas pembina bukan secara langsung untuk membina. Memang kita menyerahkan pengelolaannya kepada kelompok masyarakat sadar wisata atau yang kita sebut dengan Pokdarwis. Karena ada Pokdarwis yang khusus untuk mengelola itu. Kami bersama dengan BCA sudah melengkapi peralatan untuk susur goa namanya, dan beberapa saat yang lalu, tahun lalu kita sudah menyiapkan juga SDM-nya, kita bimtekkan
untuk bagaimana menjadi pemandu susur goa. Nah, peralatan dan sarana prasarananya sudah kita lengkapi dan kita serahkan kepada Port Darwis yang mengelola di sana. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu peningkatan daripada income masyarakat di lokasi atau di desa wisata Slokek tersebut. Warga Desa Airlow, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon menggelar Nusaniwe Festival di Bukit Paralayang Ruhatu. Dalam festival yang bertajuk Road to Negeri Nusaniwe itu ditampilkan sejumlah pentas seni dan budaya. Sejumlah pentas seni itu ditampilkan di hadapan penjabat Wali Kota Ambon, Bu Dewi Watimena, dan juga rombongan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Meisya Marasabesi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Meisya. Baik, halo Tribuners dan juga rekan Firda, terima kasih. Saya Meisya Marasabesi, jurnalis tribunambon.com akan melaporkan terkait dengan Nusaniwe Festival yang digelar oleh warga setempat pada Jumat 21 Oktober 2022 kemarin, di mana festival ini dilakukan sebagai bentuk promosi wisata dan juga pentas seni budaya yang ada di negeri setempat dan juga Kota Ambon, Tribuners. Dalam festival ini digelar di Bukit Paralayang Ruhatu dengan tema Road to Negeri Nusaniwe, dan sejumlah pentas seni pun ditampilkan dalam Nusaniwe Festival ini, di antaranya paduan suara jemaat Nusaniwe Airlow dan Eri, kemudian Toto Buang, Katreji, dan Satali, ada juga Orlapei, Sahu Reka-Reka, Tari Laur, Tari Lenso, dan Cakalele, Tribuners. Ini adalah beberapa pentas seni yang merupakan budaya asal Maluku, khususnya Kota Ambon. Dan selain itu ada pula aksi memukau eksplorasi langit di Bukit Paralayang Ruhatu oleh salah satu atlet paralayang asal Manado yang bernama Adi Gaco, Tribuners. Kemudian dari gelaran Festival Nusaniwe ini, penjabat Wali Kota Ambon, Bu Dewi Watimena, turut mengapresiasi festival ini karena menurutnya ini bisa mempromosikan budaya-budaya dan juga pariwisata yang ada di Kota Ambon untuk pengunjung yang nantinya akan berkunjung ke Kota Ambon, Tribuners. Demikian dari Kota Ambon. Baik, terima kasih rekan Meisya dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, lengkapnya akan kami tampilkan wawancara dari penjabat Wali Kota Ambon, Bu Dewi Watimena. Dan berikut liputannya untuk Anda. Saya sampaikan bahwa pemerintah kota sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada pemerintah negeri, seluruh perangkat negeri yang telah menginisiasi Festival Nusaniwe di tahun 2022. Kenapa? Karena memang arah pembangunan Kota Ambon tahun di jangka menengah itu adalah salah satunya adalah untuk pengembangan sektor pariwisata. Yang saya sampaikan di DPRD beberapa kali kan. Nah, itu bisa diwujudkan hanya dengan cara-cara seperti begini. Kita sudah punya objek-objek wisata, tapi soal pentas seni budaya yang mesti diintegrasikan dengan potensi wisata yang kita miliki. Kita tidak hanya bisa untuk menjual pantai, menjual pemandangan saja, tetapi mesti ditunjang dengan pentas seni budaya supaya apa? Ketika orang berkunjung ke objek wisata itu, dia memperoleh kepuasan bukan cuma soal lautnya, bukan soal pemandangannya, tapi soal satu lagi tempat nongkrong asyik dan recommended untuk generasi milenial dan juga keluarga di Kota Tegal nih. Namanya adalah Jago Cafe and Resto Tegal. Alamatnya berada di Kompleks Nirmala Square, Kota Tegal, persis di samping Apotek Sumber Waras. Kafe yang berlokasi di dekat Jalan Pantura ini menyajikan berbagai kuliner seperti Asian food, kemudian Western food hingga traditional food. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Fajar Bahrudin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fajar. Ya, terima kasih Firda. Betul bahwa ini ada satu lagi ya, cafe and resto yang sangat rekomendasi sekali di Kota Tegal. Ini namanya Jago Cafe and Resto. Untuk alamatnya berada di Kompleks Nirmala Square, Kota Tegal. Itu masuk di Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur ya, atau ini pun dekat dengan Jalan Pantura. Nah, tempat nongkrong ini sangat pas sekali untuk tempat tujuan bagi generasi muda dan keluarga, karena di sini nyaman dan
sangat santai sekali untuk dinikmati, dan di sini pun ada berbagai fasilitas yang itu bisa dinikmati pengunjung seperti ruang yang ber-AC, lalu ada ruang khusus smoking, dan tentu ada juga ruang pertemuan yang itu bisa digunakan sebagai tempat rapat, tempat acara, ataupun tempat merayakan hari ulang tahun. Nah, untuk kuliner sendiri di sini ada berbagai jenis kuliner, jadi tidak fokus ke salah satu, tapi di sini ada Asian food, lalu ada Western food, dan ada traditional food. Dan kemarin kami juga sempat mencoba kuliner yang cukup favorit di Cafe Jago ini. Jadi ada nasi goreng jimbaran Bali dan kopi Vietnam. Dan itu menu yang favorit dan dikatakan oleh pengelola itu sangat bestseller ya. Dan kami kemarin mencoba itu rasanya sangat pas dan mungkin bisa dinikmati oleh semua lidah seperti itu. Dan sebagai informasi Firda, bahwa kafe ini buka pukul 9 pagi hingga 11 malam atau 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk harga makanan dan minuman sendiri di sini cukup terjangkau ya. Mulai dari paling murah itu sekitar 15.000 sampai 35.000. Tentu menyesuaikan dengan menu-menu yang ada di situ. Seperti itu, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Fajar Bahrudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari pihak terkait dan berikut liputannya untuk Anda. Untuk makanannya pas lah, di mulut pas, enak kok, nggak kelihatan kedesaan lah istilahnya. Memang makanan menu zaman sekarang, zaman now. Ini kalau untuk jadi tempat nongkrong anak muda sama keluarga cocok nggak? Cocok, pas. Pas. Saya memang setiap 1 minggu sekali saya kesini kok. Untuk makan, sama kadang sama teman-teman, kadang sama keluarga. Ini namanya Cafe Jago and Resto, itu terletak di Komplek Nirmala Square di Kota Tegal. Kita mengusung tema modern yang cocok untuk generasi muda dan keluarga. Untuk fasilitas sendiri, kita menyediakan tempat untuk acara keluarga, untuk kantor, untuk acara yang lain juga ya. Kalau kita sendiri menyediakan produk-produk andalan kita, itu baik yang Asian food, Western food, tradisional food. Sedangkan untuk minuman kita juga enak-enak ini minumannya ya. Itu kita ada coffee base, mixology, dan mocktail. Untuk harga ini kita sangat sekali terjangkau. Cocok untuk generasi muda, untuk keluarga yang mau pada nongkrong di sini, oke lah. Harganya murah kok. Tenang aja. Memperingati Hari Santri Lesbumi NU dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII menggelar acara Santri Idol 2022. Acara ini berlangsung di depan Indomaret Desa Motoboy Kecil, Kota Mobagu. Peserta berasal dari Bolaang Mengondo Raya. Pada saat ini berjumlah 16 peserta yang sementara mengikuti perlombaan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Randi Tuliabu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Randi. Sudah tersambung. Terima kasih. Hari ini saya berada tepat di lokasi acara, lokasi kegiatan yang diinisiasi oleh Lembaga Dakwah, Lesbumi, Nahdlatul Ulama, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yaitu memperingati atau merayakan Hari Santri Nasional, yaitu tepat pada hari ini. Mereka mengadakan lomba vokalia yang diikuti oleh pemuda dan pemudi yang ada di Bola Mengondo Raya yang minat pada kegiatan acara-acara seperti ini. Dapat saya laporkan, Firda, dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara, bahwa perayaan seperti ini itu diinisiasi
hampir tiap tahun dilaksanakan di Kota-Kota Bagu, tepatnya di Pulau Mangkunegaran, tepatnya di Kota-Kota Bagu. Dalam perayaan ini juga dibarengi dengan pemberian masker, juga pemberian kopi gratis kepada masyarakat Kota-Kota Bagu dan Pulau Mangkunegaran yang kebetulan melintasi area tempat perayaan. Perlu diketahui, Firda, bahwa perayaan ini berada tepat di depan Indomaret, Motoboy Kecil, Kelurahan Kota Bagu Selatan, Kota Bagu, Sulawesi Utara, yang sudah dari kemarin itu dipersiapkan dan hari ini adalah perayaan itu sendiri. Terima kasih rekan Firda, itu yang dapat saya laporkan dari Kota Bagu, Sulawesi Utara. Ya, baik, terima kasih rekan Randi Tuliabu dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Rumah makan Selera Pemberani di wilayah Dusun Jatimulyo, Desa Gentungan, Kecamatan Mojogedang, Karanganyar menyajikan beberapa menu olahan berbahan daging mentok, mulai dari rica goreng, basah hingga sate. Lokasi rumah makan tersebut berjarak 3,3 km dari kantor Polsek Mojogedang ke arah barat. Meski tempatnya berada di tengah permukiman warga, namun makanan tersebut selalu ramai pengunjung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Agus Iswadi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Agus. Dapat dilaporkan Firda kaitannya dengan wisata kuliner, khususnya di wilayah Kabupaten Karanganyar, bagi Tribuners yang gemar akan kuliner, dirasa cocok untuk menjajal kuliner yang berada di rumah makan Selera Pemberani. Ada berbagai macam kuliner olahan mentok. Apabila pada umumnya mentok diolah menjadi rica maupun digoreng, untuk menu yang berada di rumah makan Selera Pemberani ini cukup berbeda, yaitu diolah menjadi sate. Layaknya sate pada umumnya, mentok yang telah diiris sedemikian rupa dengan potongan-potongan kecil, kemudian ditusuk dengan potongan bambu dan juga dilumuri dengan saus dari kecap. Apabila Tribuners bosan dengan olahan mentok yang itu saja, mungkin dapat menjajal olahan yang berada di rumah makan Selera Pemberani. Untuk harganya cukup terjangkau, ada 4 olahan mentok yang berada di rumah makan Selera Pemberani, mulai dari rica goreng, rica mentok basah, kemudian mentok goreng, dan juga sate mentok. Harganya cukup terjangkau, mulai dari 22.000 plus nasi dan juga minum hingga 25.000. Apabila pengunjung juga tidak gemar dengan mentok, dapat mencicipi olahan lain dengan bahan ayam, bebek, ataupun ikan. Untuk operasional sendiri, rumah makan Selera Pemberani untuk operasionalnya cukup panjang, yaitu mulai dari pukul 8 hingga pukul 03.00 dini hari, sehingga bagi masyarakat Karanganyar maupun sekitarnya, apabila pada saat dini hari merasa kelaparan, mungkin dapat langsung menjajal berbagai olahan makanan yang berada di rumah makan Selera Pemberani. Berdasarkan informasi yang dihimpun juga dari pengelola, yaitu Hadi Mulyono atau yang akrab disapa dengan Mas Benjo, perharinya rumah makan Selera Pemberani dapat menghabiskan 30 hingga 50 ekor mentok untuk berbagai macam olahan, baik itu rica mentok goreng, rica mentok basah, kemudian rica goreng, dan juga sate mentok. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Agus Iswadi dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari pemilik Hadi Sugino alias Mas Benjo. Berikut liputannya Anda. Awalnya bekecot Mas, itu bekecot 3 tahun kalau nggak salah. Terus musim ketiga, dasarnya harus komponen tak. Mencoba untuk mentok itu, alhamdulillah diterima dari semua kalangan.
Bekicot dulu diapakan Pak? Masak? Ya dimasak rica juga. Dulu kan tukang nyuluh bekicot. 3 tahun 2013 sampai 2016. Saya mencoba mentok niku. Mentoknya 2018. 2017. Di depan itu ya. Iya. Oh, awal mulanya ruko Pak? Bukan, Nyewa toh? bikin nyewa tanah, bikin warung sendiri. Mulai kesininya? Mulai kesini 2019. Iya. Sejauh ini menu yang di sini apa sih Pak? Banyak. Yang 22 menu. Itu olahannya apa aja? Masjid Raya Syekh Zayed yang terletak di Solo, Jawa Tengah akan diresmikan pada Kamis 17 November 2022. Pengerjaan masjid megah ini hampir rampung dan sudah mencapai 91,22%. Masjid yang merupakan hadiah dari Pangeran Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan kepada Presiden Joko Widodo ini berada di lokasi yang strategis. Pengunjung luar kota tak perlu khawatir karena masjid ini terletak dekat Terminal Tirtonadi Solo dan juga Stasiun Solo Balapan. Tepatnya di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dan jaraknya hanya 1,1 km dari Terminal Tirtonadi Solo. Apabila tak mengendarai kendaraan pribadi, pengunjung bisa mengendarai transportasi umum, mulai ojek online hingga Batik, Solo Trans atau BST. Sementara dari stasiun Solo Balapan hanya berjarak 1,3 km dengan waktu tempuh kurang lebih 10 menit maksud kami. Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, mengatakan masjid ini berkapasitas kurang lebih 10.000 jemaah. Sebanyak 4.000 jemaah di ruangan atas dan bawah, sementara selasar luar menampung 10.000 jemaah. Teguh mengatakan masjid ini menampung banyak kendaraan mencapai 28 bus dan 50 kendaraan roda 2. Konsepnya sebagai sarana publik, pengelola tidak terlalu memprioritaskan area parkir untuk kendaraan pribadi. Masjid ini dibangun di atas lahan seluas 2,9 hektar yang diresmikan oleh Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan juga Presiden Joko Widodo. Tak hanya sebagai tempat ibadah, masjid ini dibangun guna sebagai destinasi wisata religi di Jawa Tengah, khususnya di Solo. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Festival Seni Pemuda Gereja atau FSPG Pemuda GMIM 2022 dimulai. Wagub Stephen Kando membuka hajatan tersebut di lapangan Sparta Tikala Manado pada Jumat 21 Oktober. FSGP mempertandingkan berbagai lomba yakni Big Choir, Small Choir, kemudian vokal grup, tarian kreatif, dan juga teater. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Arthur Rompis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore Tribuners dan Tifda. Jadi dapat saya laporkan Festival Seni Pemuda Gereja 2022 kemarin sudah dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Bapak Stephen Kando. Jadi lokasi ini, pertandingan ini akan berlangsung selama 3 hari, berlangsung di sekitar 17 gereja yang ada di Manado, dan lomba-lomba yang ada adalah lomba paduan suara kategori seri A, kemudian paduan suara seri B, ada juga tarian kreatif, TCA, dan juga ada lomba teater. Jadi lomba kali ini memang banyak sekali menjadi perhatian karena ini untuk yang pertama setelah COVID-19 dan ini disambut dengan sangat antusias oleh para pemuda di gereja masih biasa. Ini sudah terlihat dalam pembukaannya di mana ada ribuan warga yang ikut dalam pembukaan itu. Jadi secara keseluruhan ada 11.900 peserta pemuda yang ikut kegiatan ini, dan ini juga turut selain ini seni gereja, ini juga mendorong dunia ekonomi dan juga pariwisata karena ada belasan ribu warga pemuda yang datang ke Kota Manado untuk
melakukan kegiatan paduan suara. Demikian Firda. Terima kasih Ricardo Artanis dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Yogyakarta menjadi salah satu kota yang menjadi destinasi favorit para pelancong domestik maupun mancanegara. Beragam wisata hingga kuliner menarik minat para pengunjung. Ada 7 destinasi wisata yang wajib dikunjungi ketika berada di Yogyakarta, yang tentunya tidak jauh dengan Malioboro. Yang pertama ada Pasar Beringharjo. Lokasi Pasar Beringharjo berada di Jalan Margomulyo, nomor 16, Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasar Beringharjo ini tepat berada di kawasan Malioboro. Wisata Pasar Beringharjo menawarkan aneka penjual yang menjajakan beragam dagangan. Traveler dapat membeli aneka macam barang di Pasar Beringharjo, mulai dari pakaian batik, souvenir, hingga aneka jajanan pasar. Pasar Beringharjo sendiri beroperasi mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Yang kedua yakni Museum Sono Budoyo. Tak jauh dari kawasan Malioboro, tepatnya dekat dengan titik 0 km Yogyakarta. Pengunjung bisa berkunjung ke Museum Sono Budoyo. Lokasi Museum Sono Budoyo sendiri berada di Jalan Trikora atau Pangurakan nomor 6 Yogyakarta. Terdapat 10 jenis koleksi yang ada di Museum Sono Budoyo yang didapat dari penyerahan masyarakat. Fasilitas yang ada di Museum Sono Budoyo lengkap, mulai dari pemandu wisata, gedung pameran, hingga ruang pamer. Museum Sono Budoyo sendiri dapat dikunjungi mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, mulai Senin hingga Sabtu. Yang ketiga yakni Tugu Palputih. Tugu Palputih tidak ada jam operasional, jam buka, sehingga traveler dapat mengunjunginya kapanpun. Lokasi Tugu Palputih berada di Jalan Jenderal Sudirman, Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugu Palputih sendiri merupakan monumen atau simbol Kota Yogyakarta. Seringkali wisatawan datang ke Tugu Palputih untuk berfoto-foto atau menikmati kuliner yang ada di sekitar tempat wisata ini. Yang keempat kemudian Gembira Lokazu. Lokasinya hanya sekitar 5,2 km dari Malioboro. Pengunjung bisa menikmati dan mengenal beragam macam satwa yang ada di Gembira Lokazu. Yang kelima yakni Taman Sari. Taman Sari dulunya merupakan situs taman atau kebun Istana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Saat ini Taman Sari dibuka untuk umum sebagai tempat wisata melihat bangunan yang terbagi menjadi 4 bagian. Lokasi Taman Sari sendiri berada di Patehan, Keraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang keenam yakni Alun-Alun Kidul. Lokasinya hanya sekitar 1 hingga 2 km dari Malioboro. Tidak adanya jam operasional di Alun-Alun Kidul membuat pengunjung bebas mengunjungi lokasi ini. Namun kebanyakan orang yang berkunjung ke Alun-Alun Kidul datang di waktu sore dan juga malam hari. Lokasi Alun-Alun Kidul cocok untuk melepas penat sambil bersantai-santai menikmati suasana udara Yogyakarta. Yang ketujuh yakni Jogja National Museum atau JNM. Tempat wisata ini merupakan galeri seni yang menampilkan beragam seni kontemporer. Lokasinya berada di Jalan Profesor Dr. Ki Amri Yahya nomor 1 Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Pengunjung bisa berkunjung mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 4:30 sore. Tribuners wajib mengunjungi destinasi wisata satu ini apabila bertolak ke Cilacap, yakni Gunung Selok View yang berlokasi di Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, Cilacap. Pengunjung bisa menikmati keindahan Laut Selatan yang ciamik. Gunung Selok View berada di kawasan pegunungan Selok yang masuk dalam kategori Taman Wisata Alam berupa hutan gunung yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Banyumas Timur. Di sini pengunjung dapat melihat dan menikmati keindahan hamparan Laut Selatan, khususnya perairan Cilacap dari ketinggian. Hamparan persawahan milik warga yang terlihat dari kejauhan juga semakin menambah indahnya pemandangan. Pengunjung juga akan dimanjakan dengan semilir angin khas pegunungan, suara deburan ombak pantai selatan yang membuat semakin syahdu. Suasana ini cocok untuk pengunjung yang ingin healing dan mencari inspirasi. Cukup merogoh kocek Rp5.000 saja, pengunjung bisa menikmati keindahan Laut Selatan.
Kuatino, penjaga tiket wisata Gunung Selok View, mengatakan bahwa wisata ini pertama kali dibuka untuk wisata pada tahun 2016 lalu. Wisata ini juga sempat booming dan menjadi salah satu destinasi favorit di Cilacap kala itu. Namun kini wisata Gunung Selok View tak seperti dulu, selain karena banyaknya tempat wisata baru yang bermunculan, perbaikan wahana di sini juga tidak kunjung dilakukan, sehingga kurang memikat daya tarik wisatawan. Wisata Gunung Selok sendiri buka setiap hari mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 sore. Wisata ini dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 50 menit dari pusat kota Cilacap. Tribuners, di Boyolali, Jawa Tengah ada kampung yang menjadi sentra produksi tape singkong, tepatnya di Kampung Wonosari, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo. Suranti 60 tahun, seorang produsen tape singkong, mengatakan dulu rata-rata masyarakat kampungnya menjadi produsen tape singkong. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah produsen tape singkong berkurang. Meski demikian, masih ada beberapa warga yang tetap setia bertahan untuk memproduksi olahan singkong itu. Suranti mengatakan hasil usaha produksi tape singkong ini cukup menjanjikan yang membuatnya terus mempertahankan usaha tersebut. Ia yang sudah bertahun-tahun menggeluti bidang ini sedikitnya mengolah 1 hingga 1,5 kuintal singkong. Dari 1,5 kuintal singkong tersebut bisa menghasilkan 50 hingga 70 kg tape per hari. Untuk membuat tape singkong cukuplah mudah. Singkong yang dibeli dari pasar kemudian dikupas kulitnya lalu dipotong-potong. Singkong yang telah dipotong tersebut kemudian dicuci hingga bersih lalu direbus hingga masak. Sebelum dicampur lagi, singkong rebus ini perlu didinginkan. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam wadah khusus. Ia pun tinggal menunggu 2 hari 2 malam agar proses fermentasi singkong untuk berubah menjadi tape. Sebelum dijual ke pasar, tape yang sudah menjadi kemudian dikemas ke dalam plastik sesuai ukuran. Suranti menjual tape miliknya dengan harga Rp11.000 hingga Rp13.000 per kilogramnya. Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengunjungi Desa Tenjolaya, Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis 20 Oktober. Sandiaga mengajak para pelaku UMKM untuk memperkuat kemampuan digitalisasi agar bisa memperluas pasar. Hal ini nantinya akan berdampak pada permintaan produk dan penciptaan lapangan kerja baru dan berkualitas. Pesan tersebut disampaikan oleh Sandiaga selesai meninjau pabrik air minum Gunung Salak. Sandiaga mengatakan ada sebanyak 150 tenaga kerja yang dipekerjakan di tahun ini. Namun apabila dilakukan digitalisasi melalui tata kelola ekonomi Sandiaga mengungkapkan ada sebanyak 150 tenaga kerja yang dipekerjakan di lokasi tersebut pada tahun ini. Namun apabila dilakukan digitalisasi melalui tata kelola ekonomi digital, hal itu tentu akan lebih bisa membuka peluang usaha dan produk-produk yang bermutu. Desa Tenjolaya dikaruniai sumber daya alam yang indah dan juga melimpah, termasuk debit air yang mencapai 500 liter per detik. Potensi ini yang membuat Sandiaga Uno ingin agar dapat dioptimalkan sebagai produk ekonomi kreatif guna menopang subsektor kuliner. Ekonomi berbasis pedesaan yang diperkuat dengan ekosistem digital diyakini bisa menjadi solusi dalam menghadapi fenomena resesi yang akan terjadi di tahun 2023. Sandiaga mengatakan Indonesia diyakini tidak akan mengalami resesi tahun depan apabila proyeksi tersebut diwujudkan. Perkuat sisi ekonomi domestik terutama UMKM guna bergotong royong membangun bangsa.
Tribuners bingung mau mampir kemana akhir pekan ini? Tribuners bisa mengunjungi Jakarta Aquarium Safari, wisata akuarium terbesar di Indonesia. Di Jakarta Aquarium Safari, pengunjung akan menemukan ribuan spesies biota laut. Lokasinya berada di Jalan Lejen S. Parman, Kavling 28 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Pengunjung bisa melihat keindahan biota laut mulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 malam. Harga tiket masuk weekdays reguler dewasa sebesar Rp142.500 dan anak-anak Rp109.250. Sementara harga tiket weekdays premium dewasa yakni Rp190.000 dan anak-anak Rp142.500. Sedangkan saat weekend pengunjung harus merogoh kocek sebesar Rp166.250 untuk tiket reguler dewasa dan Rp213.750 untuk tiket premium. Kemudian saat weekend anak-anak diharuskan membayar Rp142.000 untuk tiket reguler dan Rp166.250 untuk tiket premium. Menariknya, pengunjung juga bisa berinteraksi dengan biota laut di Jakarta Aquarium Safari. Ada berbagai fasilitas yang bisa Tribuners kunjungi saat berada di Jakarta Aquarium Safari. Antara lain yang pertama yakni ada wahana touch pool. Di tempat ini Tribuners bisa menyentuh biota laut lebih dekat dan ada petugas yang bersiaga untuk membantu mengarahkan wisatawan saat hendak menyentuh biota laut. Yang kedua yakni kemah di bawah laut. Pengunjung bisa menikmati sensasi lain dari berkemah di bawah laut. Tribuners bisa berkemah sambil merawat hewan biota laut. Yang ketiga, memberi makan hewan laut. Bosan melihat-lihat saja, Tribuners bisa memberi makan sejumlah hewan laut. Ada berang-berang, ada juga piranha, kemudian kura-kura, hingga penguin yang siap sedia diberi makan oleh para pengunjung. Yang keempat, jelajah bawah laut. Ingin menjelajah bawah laut tapi tidak bisa berenang, Tribuners bisa mencoba menaiki kapal selam di Jakarta Aquarium Safari. Di sana, Tribuners bebas menyaksikan keindahan biota laut. Yang kelima, kemudian ada teater bawah laut. Liburan ke Jakarta Aquarium Safari semakin seru dengan adanya teater bawah laut. Di dalam akuarium, Tribuners bisa menyaksikan sejumlah aktor dan aktris yang beradu akting. Yang keenam yakni wahana berenang bersama hiu. Ingin mencoba sensasi berenang bersama hiu? Mampirlah ke Jakarta Aquarium Tribuners. Perlu dicatat pengunjung yang ingin berenang bersama hiu haruslah mahir berenang. Hiu-hiu di Jakarta Aquarium Safari terbilang cukup jinak. Jadi Tribuners bisa berenang lebih dekat bahkan juga dapat menyentuhnya. Tribuners kini hadir hotel kapsul pertama di kawasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali yang diresmikan pada Rabu 19 Oktober 2022. Namanya ada Pasgo Digital Airport Hotel yang dikelola oleh satu di antara anak usaha PT Angkasa Pura I, yakni PT Angkasa Pura Hotel atau APH yang bekerjasama dengan PT Krishna Graha Primatama, operator hotel kapsul di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi pada Jumat 21 Oktober. Untuk bisa bangkit dan memulihkan diri, para pemangku kepentingan atau stakeholder pariwisata dinilai harus berkolaborasi dengan seluruh pihak termasuk dalam membangun hotel kapsul. Hal ini menjadi keunggulan baru dari Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan memberikan warga dan pilihan berbeda untuk seluruh pengguna jasa. Faik berharap hotel kapsul akan lebih memperkuat pelayanan yang diberikan Angkasa Pura I di bandara tersebut. Hotel kapsul ini memiliki nilai tambah dan kenyamanan tempat istirahat bagi para pengguna jasa bandara. Hotel kapsul yang terletak di lantai 2 terminal kedatangan internasional tersebut menawarkan sebanyak 132 kapsul atau pod modern berlapis kayu dengan tipe superior dan juga premier. Isi dalam setiap kapsul dilengkapi sejumlah fasilitas dan fitur. Di antaranya adalah kartu akses, perlengkapan tidur berupa kasur, bantal, dan selimut, kemudian TV kabel, serta tempat penyimpanan tas. Kemudian ada sistem ventilasi udara, layanan internet nirkabel atau Wi-Fi, 2 port USB charging, lampu yang dapat berubah warnanya sesuai suasana, kemudian cermin, lampu baca, serta headphone. Ada fasilitas loker pribadi dan kamar mandi terpisah antara laki-laki dan perempuan. Lengkapi pula fasilitas umum berupa coworking space berkapasitas 20 orang, kemudian Wi-Fi, ruang tamu, lobi, dan kamera CCTV.
Apabila Tribuners bertolak ke Semarang, coba kunjungi Umbul Sidomukti yang menawarkan tiket masuk terjangkau. Didirikan sejak 2007 dengan taman luas dan berbagai wahana, untuk masuk ke Umbul Sidomukti ternyata hanya perlu membayar harga tiket masuk yang murah meriah. Cukup mengeluarkan uang sebesar Rp5.000 per orang. Tribuners bisa menikmati fasilitas asyik di destinasi wisata ini. Umbul Sidomukti dilengkapi dengan 4 area wisata yang bisa dikunjungi, yakni Pondok Wisata, Pondok Panorama, Taman Renang Alam, dan Pondok Kopi. Selain 4 area wisata ini, ada juga wahana yang memacu adrenalin. Wahana berbayar ini bisa kamu gunakan jika ingin menyegarkan pikiran selama liburan. Adapun wahana yang bisa dicoba saat liburan ke Umbul Sidomukti yakni sebagai berikut. Ada ATV seharga Rp50.000, Flying Fox Rp30.000, Marine Bridge Rp20.000, sepeda awang Rp30.000, Triangle Rp50.000. Jam operasional Umbul Sidomukti buka mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Umbul Sidomukti menawarkan diskon sebesar 15% khusus buat Tribuners yang mau camping di alam terbuka tempat wisata ini. Promo camping ini berlaku di semua tipe kamar perkemahan yang tersedia, seperti camping dome, tenda panggung, kemudian camper van hingga safari camp. Promo camping di Umbul Sidomukti diskon 15% ditawarkan bertepatan dengan anniversary Ragentar ke-15 tahun. Untuk promo camping di Umbul Sidomukti berlangsung mulai tanggal 23 Oktober hingga 6 November 2022. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update travel hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan juga Facebook di Tribun Network. Saya Firda Ananda, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawandarek. Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu, saat speedboat tiba di Pulau Sawandarek, Raja Ampat, Papua Barat, Minggu 3 Juli 2022. Tanpa turun ke daratan, kami langsung bersiap dari dalam kapal untuk melakukan snorkeling. Bahkan seorang wisatawan bernama Edward sepertinya sudah tak tahan ingin melihat indahnya dalam laut. Dia pun langsung melompat. Sang pemandu menyiapkan peralatan snorkeling seperti jaket, masker, dan kacamata snorkeling. Sungguh indah melihat dalam laut pesisir Pulau Sawandarek. Yap, benar, seperti melihat akuarium. Air yang jernih membuat mata kita bahkan tanpa kacamata snorkeling bisa melihat jelas keindahan dalam laut Raja Ampat. Warna-warni ikan dengan beragam jenis, batu karang bermacam bentuk dan unik, dan berbagai biota laut lain yang sangat memanjakan mata. Tak hanya snorkeling, sejumlah wisatawan juga melakukan diving hingga ke dasar laut. Pulau Sawandarek merupakan satu dari sejumlah tempat terbaik untuk snorkeling dan diving di Raja Ampat. Keindahan Raja Ampat yang berlokasi di ujung barat Papua ini dikenal hingga berbagai pelosok dunia. Untuk bisa mencapai pulau ini, Anda harus menggunakan transportasi laut yang ditawarkan oleh sejumlah travel perjalanan wisata Raja Ampat di Kota Sorong. Jadi, bagi Anda yang ingin berwisata, cukup di Indonesia aja. Tribun News Live Update. 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.
Nah, Tribuners, kali ini Mutiara akan membahas salah satu drama yang lagi ngetren banget nih, yang potongan-potongan dari setiap videonya kayaknya udah ada di sosial media gitu kan, karena menampilkan adegan-adegan yang bisa dikatakan lucu, romantis, misteri dan sebagainya. Dan juga pemain atau pemeran utamanya itu memiliki visual ya yang bisa dikatakan ganteng dan cantik gitu kan. Jadi kan menarik nih untuk ditonton. Nah, Tribuners, kali ini Mutiara akan membahas tentang drama Good Job. Nah, mungkin bagi penggemar SNSD, terutama Yuri SNSD, pasti tahu nih drama Good Job ini, karena Good Job ini menggandeng pemeran utama wanitanya itu Yuri SNSD atau Yuri Girl Generation dan juga Jung Il Woo, aktor tampan Jung Il Woo. Dan chemistry keduanya nggak usah ditanyakan lagi di Tribuners, karena memang drama Good Job ini adalah drama reuni keduanya. Sebelumnya mereka tuh dipasangkan dalam drama Bosom Still the Fat, dimana drama itu sukses mencapai rating tinggi dan juga banyak penggemar karena chemistry keduanya yang begitu kuat. Dan sebelum kita akan membahas lebih jauh, Mutiara akan membahas tentang sinopsis dari drama Good Job. Udah nanti kita akan ngebahas tentang rating dari drama Good Job dan fakta tentang drama Good Job beserta dengan para pemainnya. Oke, berbicara tentang sinopsis nih Tribuners, drama Good Job ini bisa dikatakan genrenya romantis, misteri, dan juga fantasi ya. Terus juga drama ini ada 12 episode aja nih Tribuners. Dramanya udah tayang dari bulan Agustus lalu. Dan bisa dikatakan drama ini emang apa ya, menyajikan misteri tapi dibantu dengan komedi romance, romcom gitu kan. Jadi di sini diceritakan Jung Il Woo itu memerankan sosok ketua atau pimpinan dari sebuah perusahaan yang disebut dengan Engkan Group, di mana Jung Il Woo itu memerankan Eun Sun Woo, dan juga Jung Il Woo ini di situ memerankan sosok pimpinan dan juga seorang detektif. Ketika itu dia bertemulah dengan Yuri SNSD yang memerankan Don Sera. Di sini diceritakan kalau Don Sera ini memiliki kekuatan di mana matanya itu nih bisa lebih tajam daripada mata elang. Jadi dia bisa melihat sesuatu itu secara detail dan jelas walau dalam jarak yang cukup jauh gitu, atau istilah kekuatannya namanya supervision. Jadi di drama ini diceritakan kalau Jung Il Woo atau Eun Sun Woo ini mencari tahu tentang fakta sebenarnya nih di balik kematian ibunya, di mana ibunya itu mati atau meninggal namun menyisakan kisah yang misteri. Siapa sih pembunuhnya, kok bisa dibunuh dan kenapa gitu kan. Jadi selama hidupnya si Eun Sun Woo ini selama 20 tahun dia mencari keberadaan kalung peninggalan ibunya yang disebut dengan kalung air mata gitu. Jadi kalung ini kayak sejenis berlian gitu dan harganya benar-benar mahal di Tribuners. Jadi diceritakan kalau di drama Korea itu kalungnya harganya sampai miliaran rupiah nih. Jadi kenapa sih Eun Sun Woo ini selain jadi pimpinan dia menjadi detektif? Dia menjadi detektif karena ingin mencari tahu tentang misteri di balik pembunuhan ibunya. Dan pada saat yang bersamaan, setiap dia ingin mencari tahu setiap jejak-jejak yang ditinggalkan untuk misteri pembunuhan ibunya, dia selalu dipertemukan dengan si Don Sera ini. Don Sera ini selain memiliki kekuatan supervision atau memiliki penglihatan yang lebih tajam nih katanya daripada mata elang, dia juga memang seorang yatim piatu. Jadi dia ini tinggal di panti asuhan. Dia mengerjakan banyak sekali pekerjaan part-time demi adik-adik di panti asuhannya. Wah, memang luar biasa berbakti sekali nih ya Don Sera ini di drama Korea ini. Terus akhirnya mereka bertemu dan mereka mengerjakan berbagai misi terkait dengan kasus pembunuhan ibunya itu tadi. Jadi mau gak mau Don Sera ini mengikuti si Eun Sun Woo atau menjadi asisten detektif, dan mereka itu memerankan berbagai macam peran untuk bisa memecahkan misteri pembunuhan kasus ibunya. Dan Tribuners, selain misteri ini, chemistry di antara Don Sera dan Eun Sun Woo ini akan ada cerita romantisnya gitu kan, dimana mereka mungkin
sama-sama akan memiliki feeling satu sama lain, memiliki perasaan, dan seperti apa nih kira-kira gitu kan kisah selanjutnya. Nah, Tribuners harus nonton Good Job pokoknya. Dan Good Job ini juga bisa ditonton melalui handphone atau ponsel kalian, melalui salah satu aplikasi yang ada di ponsel gitu. Jadi bisa ditonton kapan aja. Oke, selain kita tadi udah ngobrolin sinopsis, kurang lebih gambarannya seperti itu Tribuners. Karena nanti setiap episodenya mereka akan memecahkan kasus-kasus yang berbeda dengan cerita-cerita yang lucu gitu kan. Kalau biasanya misteri, detektif, plan B mereka tuh akan keren. Tapi kalau di drama Good Job ini, plan B mereka ketika menyelesaikan suatu misi itu malah jadi kocak gitu loh. Jadi hiburan. Jadi nonton ini tuh bisa dikatakan kita ada ada penasarannya, ada serunya, ada romance yang membuat kita jadi kayak wah gitu kan. Dan ya emang keren banget gitu chemistry dari Jung Il-woo sama si Yuri SNSD ini emang luar biasa, patut diajukan jempol. Nah Tribuners, udah itu Muti akan ngebahas tentang ratingnya nih drama Korea dari Good Job ini sendiri. Kalau untuk berbicara masalah rating, itu mereka berada di rating rata-rata 2,056% itu di episode 6. Dan juga mereka ketika di episode kemarin, ya episode 8, mereka mendapatkan rating 2,9%. Memang untuk drama Good Job ini mereka itu mendapatkan rating di angka 2,5 hingga 3 ratingnya nih Tribuners. Jadi untuk dapat dikatakan memang sebenarnya ratingnya cukup baik gitu ya Tribuners, dimana bisa mendapatkan perolehan angka yang cukup tinggi dan setiap episodenya mengalami penaikan yang walaupun bisa dikatakan tidak signifikan namun mengalami penaikan seperti itu. Dan sekarang Mutiara akan membahas tentang fakta dari pemainnya. Tribuners yang lahir mungkin kelahiran tahun berapa ya? Tahun 99 nih kayak Mutiara atau 98. Pasti nonton tahu Lee Min Ho kan? Nah, Lee Min Ho ini ternyata berteman baik loh sama Jung Il-woo, si pemeran dari film drama Korea Good Job ini. Jadi ternyata Jung Il-woo ini selain aktor dia juga itu teman dekat dengan Lee Min Ho gitu. Terus mengenai prestasi dari karya-karya drama ataupun film yang diperankan itu udah gak usah diragukan karena Jung Il-woo ini sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan atas kerja kerasnya sebagai aktor Tribuners. Lalu Yuri SNSD siapa sih gitu kan yang nggak kenal Yuri gitu. Jadi Yuri ini adalah anggota dari grup idol atau girl band SNSD atau Girl Generation. Dan Yuri ini memang memiliki visual yang cantik. Dia juga kalau di grup SNSD itu merupakan salah satu jadi istilahnya dancer terbaiknya gitu dan memiliki visual yang luar biasa. Terus Tribuners harus tahu kalau misalkan drama Good Job ini adalah drama reuni antara si Yuri dan juga Jung Il-woo, di mana mereka sebelumnya sudah memerankan tokoh yang menjadi pasangan di drama Bosam Still the Fat gitu, dan drama itu mendapatkan sambutan yang baik. Di drama Good Job ini juga mereka menampilkan chemistry yang epic, bahkan udah banyak nih potongan-potongan spoiler gitu kan di media sosial tentang adegan-adegan mereka di dalam drama Korea Good Job. Nah terus Tribuner ya, kalau misalkan kita ngomongin masalah acting dari Jung Il-woo udah nggak usah dipertanyakan lagi gitu, karena dapat banget feelnya gitu. Dia memerankan sosok pimpinan yang bisa dikatakan dia memerankan sosok pimpinan yang smart, pintar gitu kan, memiliki wibawa, karismatik, dan dia tuh tapi istilahnya kayak acuh tak acuh gitu lah, jutek gitu. Cuman ternyata di balik itu dia adalah sosok yang penyayang. Nah si Yuri ini memerankan orang yang sangat hyper atau orang yang memiliki positive vibes banget gitu dan merupakan sosok pekerja keras. Jadi di drama Good Job ini memang chemistry keduanya itu membuat drama ini terlihat natural gitu, jadi kayak mengalir gitu aja, dan setiap episodenya menayangkan cerita-cerita atau pengungkapan kasus yang membuat kita selalu menantikan episode-episode yang akan datang. Good Job ini Tribuners harus tahu jadi dikemas hanya 12 episode saja dan tayangnya di TV Korea dan juga salah satu aplikasi yang ada di ponsel kita. Terus Tribuners selain kedua pemeran tadi, jadi ada ada pemeran lainnya, dan pemeran lainnya itu
pendukung ya jatuhnya ya, dan pemeran pendukungnya pun memiliki cerita tersendiri gitu, romansa cerita mereka yang juga menambah lawakan di dalam drama Korea ini gitu. Jadi drama Korea ini cocok banget untuk Tribuners yang lagi butuh hiburan, jenuh gitu kan dengan aktivitas kantornya mungkin atau aktivitas kuliah dan pekerjaan dan sebagainya. Drama ini bisa ditonton untuk jadi pelepas pelepas penat gitu, karena memberikan hiburan yang seru tentunya nih Tribuners. Terus kalau misalkan ditanya kapan sih tayangnya drama ini? Drama ini kalau di Korea sendiri itu tuh tayangnya setiap hari Rabu dan Kamis. Dan Muti sendiri itu lagi menantikan episode 9 ini akan datang seperti apa gitu kan. Karena hanya dikemas 12 episode, tapi itu tuh kayak ceritanya itu bikin penasaran banget gitu loh. Jadi kayak apakah 12 episode akan menjawab semua misteri dari awal cerita gitu kan. Itu pokoknya episode selanjutnya gitu kan ya. Tribuners yang belum nonton wajib banget sih kalau menurut Mutiara nonton Good Job ini. Selain menampilkan cerita yang bagus, pemeran kedua pemeran utamanya juga menampilkan chemistry yang epic, ditambah sama pemeran pendukungnya yang memiliki kisah masa tersendiri yang bikin cerita detektif. Biasa detektif kan identik dengan cerita yang serius gitu, tapi di Good Job itu kemasannya seriusnya ada, romansanya ada, dan lucu atau komedinya juga ada. Nah Tribuners, mungkin itu aja nih yang bisa Muti obrolin tentang drama Good Job yang diperankan oleh Jung Il Woo dan juga Yuri SNSD. Jangan lupa nih Tribuners bisa nonton drama Good Job karena memiliki rating yang cukup bagus dan juga untuk castingnya atau pemerannya memiliki chemistry yang luar biasa. Oke Tribuners, mungkin itu saja fakta drama Korea Good Job bersama dengan Mutiara. Sampai jumpa di fakta drama Korea berikutnya. Bye bye.
Halo Tribuners, jumpa lagi di Wisata Lampung. Wisata Lampung kali ini ada di Wisata Umbul Halau. Sudah pernah kesini belum nih? Wah, rugi banget kalau belum. Tribuners wajib tahu kalau wisata Umbul Halau merupakan wisata edukasi yang seru banget loh. Lokasinya ada di Jalan Wan Abdurrahman, Kedaung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Wisata Umbul Halau beroperasi setiap hari mulai pukul 7:30 pagi sampai pukul 6 sore. Nah, wisata Umbul Halau ini bergabung dengan Taman Wisata Kelinci yang lebih dulu hadir sebelumnya. Sehingga membuat aktivitas dan juga fasilitas wisatanya semakin bertambah dan menyenangkan. Tribuners bisa bermain sambil belajar berkebun hingga berinteraksi dengan hewan. Sebelum masuk ke wisata Umbul Halau, wajib bayar tiket masuk dulu. Yakni hanya Rp10.000 untuk semua umur mulai dari usia 1 tahun ke atas. Ditambah dengan tiket parkir kendaraan bermotor sebesar Rp5.000, sedangkan kendaraan mobil sebesar Rp8.000. Dengan budget demikian, Tribuners bisa bebas mengeksplor wisata Umbul Halau sepuasnya seharian. Banyak zona warna-warni yang bisa ditemukan di sana. Suasananya sejuk dan pas untuk menghilangkan penat dari hiruk-pikuk perkotaan. Suasananya juga tidak berisik serta udaranya masih bersih sebab berada di area perbukitan yang masih banyak pohon. Saat pertama kali masuk, mata akan disambut langsung dengan warna-warni tanaman bunga miana yang ceria. Beberapa miniatur rumah burung berderet di tengah tanaman hias pada jalan masuk. Rumah burung tersebut ternyata merupakan sejenis sarang lebah tanpa sengat yang dibudidayakan. Selain itu, suasananya juga tidak berisik serta udaranya masih bersih, sebab berada di area perbukitan yang masih banyak pohon. Di dalam wisata Umbul Halau ini ada ayunan loh, ada juga taman bunga miana,
Taman Kelinci, arena panahan, arena trekking ATV, spot foto, kantin, halaman parkir luas, arena santai, hingga arena piknik. Pengunjung bisa melakukan aktivitas menarik seperti bersuah foto di spot foto dan taman bunga yang instagramable. Terdapat spot foto miniatur rumah kayu model pelana dengan taman warna-warni. Ada juga latar bambu, ada juga spot foto kampung Hobbit, kincir angin, dan rumah pohon. Beberapa miniatur rumah burung yang berderet ternyata merupakan sarang sejenis lebah tanpa sengat yang dibudidayakan. Tidak jauh dari situ nampak ada satu rumah pohon setinggi 5 meter. Kemudian ada spot foto berbentuk miniatur rumah kayu model pelana berwarna biru. Terdapat juga spot foto lain berlatar bambu dan tanaman bunga merambat yang mirip dengan putu but. Masih ada lagi nih spot foto taman jamur serta kampung Hobbit. Masih ada lagi nih miniatur kincir angin Belanda yang biasa disebut dengan windmills. Kincir angin tersebut menjadi maskot wisata Umbul Helau loh. Kincir angin tersebut dijadikan spot foto paling favorit bagi pengunjung. Kincir angin dan juga rumah Hobbit dikelilingi oleh banyak bunga miana. Saat bunga sedang tumbuh subur akan terlihat lebih elok lagi loh. Lanjut ke Taman Kelinci, apabila Tribuners ingin memberi makan kelinci, pakannya ada di dekat loket masuk. Biasanya kelinci-kelinci diberi makan daun mantang. Nah, biasanya kegiatan menanam dan juga bermain dengan kelinci ini biasanya sering dilakukan oleh rombongan pelajar dan juga mahasiswa. Seluruh bunga dan tanaman hias di Umbul Helau ini juga masih terawat dengan baik loh. Saat dikunjungi, beberapa bunga juga sedang dilakukan penanaman kembali. Bila perlu aktivitas yang lebih menantang, pengunjung bisa berpetualang menjajal trek terjal mengendarai ATV. Apabila badan mulai terasa lelah, bisa berhenti sejenak menikmati nuansa udara sejuk di area santai. Sementara bila masih kurang puas dengan waktunya dan ingin sekaligus quality time bersama para kerabat maupun sahabat, ada area piknik.
Tribuners bisa mendirikan tenda dan juga menginap semalaman atau seharian di sana. Nah, udah nggak sabar banget kan buat ke sana? Lokasi wisata Umbul Helau ini berada di area perbukitan yang masih banyak pohon. Tetapi wisata Umbul Helau masih berada di titik strategis pinggir jalan pada jalur wisata seperti Lengkung Langit 2, Tahura, Taman Betung, dan Taman Kupu-Kupu. Akses jalan menuju wisata Umbul Helau lebar dan juga mulus. Bisa dilalui oleh berbagai transportasi darat seperti motor, mobil pribadi, hingga bus. Jarak dari kota Bandar Lampung sekira 11 km, sedangkan dari terminal Kemiling sekira 6,5 km. Dari pusat kota Bandar Lampung, ini dia rutenya. Pergi keluar bundaran Tugu Adipura menuju Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kemudian setelah 650 meter belok ke kiri menuju Jalan Walter Munginsidi. Setelah 450 meter belok kanan ke Jalan Raden Saleh. Kemudian belok kiri ke Jalan Pangeran Emir Muhammad Nur setelah 500 meter. Lalu belok kanan ke Jalan Pangeran Muhammad Emir Nur 2 setelah 1 kilometer. Lanjut belok kiri ke Jalan Saleh Raja Kusuma Yuda. Ikuti jalan utama sejauh 1,6 km, lalu belok kanan ke Jalan Wan Abdurrahman. Kembali mengikuti jalan sejauh 6,2 km, maka segera sampai di wisata Umbul Helau di sisi kiri jalan. Baiklah Tribuners, inilah wisata Lampung di wisata Umbul Helau. Mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022 kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar
agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak, spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampai di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang, dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker snorkeling. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk bersnorkeling. Di bawah terlihat ikan-ikan berparas cantik, biota laut, dan berbagai rupa batu karang. Tempat terakhir yang kami kunjungi tak kalah indah, yakni Pulau Pasir Timbul. Seperti namanya, pulau ini muncul 3 kali dalam satu hari. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur. Masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Kapal kami menepi di sekitar pasir putih pulau ini yang berada bukan di pinggir daratan, tetapi lebih menjorok seolah muncul pasir di laut. Wisatawan tampak berfoto di pulau ini berlatar pulau roti yang memang bentuknya menyerupai roti. Anak-anak pun terlihat senang bermain pasir putih. Sayangnya hari sudah semakin sore, air mulai pasang dan Pulau Pasir Timbul akan kembali hilang tertutup air.
Kami bergegas naik ke kapal dan menuju arah pulang. Lokasi ini adalah destinasi terakhir kami di Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Kami tiba di Pulau Pasir, Timbul, Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut memang benar berada agak ke tengah lautan. Kami semua turun dan berlarian. Bahkan seorang wanita tampak asyik berjoget dan sang suami merekam aksinya menggunakan ponsel. Semua wisatawan sibuk mengabadikan momen menggunakan ponsel, kamera, dan drone. Kami tiba sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktu di mana air surut dan pasir putih ini benar-benar seperti muncul. Menurut pemandu wisata kami, Randy, Pulau Pasir Timbul muncul 3 kali dalam 1 hari, yaitu pukul 6 waktu Indonesia Timur, 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur, masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Yang lebih menarik lagi, di ujung Pulau Pasir Timbul ini terdapat pulau kecil menyerupai roti hingga disebut Pulau Roti. Sebelum ke Pulau Pasir Timbul, kami sempat ke lokasi wisata lain di Raja Ampat yang juga tak kalah indah, yakni Pieng Nemo, Telaga Bintang, Arbore, dan Sawandareng. Kami memulai perjalanan dari Kota Sorong menggunakan speedboat sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pulau Pasir Timbul menjadi destinasi terakhir kami dalam trip seharian di Pulau Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang.
Bangunan jam gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan jam gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin jam gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di jam gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan Iwe Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen, nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran jam gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah jam gadang. Oke, jam gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan jam gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor 1 di Bukit Tinggi itu menyebut menara jam gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Kock ketika itu. Setelah dibangun, jam gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Hingga berdiri kokoh saat ini, bangunan jam gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang ada pada gempa darat 2007, bangunan jam gadang pernah mengalami kerusakan cukup parah. Bandul di dalam mesin raksasa patah yang membuat jam terhenti. Dampak gempa juga membuat bangunan miring 2 derajat dan retak kecil di beberapa bagian.
Otoritas setempat melakukan perbaikan serius untuk menanganinya hingga pulih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa kelompok hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawandarek. Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu, saat speedboat tiba di Pulau Sawandarek, Raja Ampat, Papua Barat, Minggu 3 Juli 2022. Tanpa turun ke daratan, kami langsung bersiap dari dalam kapal untuk melakukan snorkeling. Bahkan seorang wisatawan bernama Edward sepertinya sudah tak tahan ingin melihat indahnya dalam laut. Dia pun langsung melompat. Sang pemandu menyiapkan peralatan snorkeling seperti jaket, masker, dan kacamata snorkeling. Sungguh indah melihat dalam laut pesisir Pulau Sawandarek. Yap, benar, seperti melihat akuarium. Air yang jernih membuat mata kita bahkan tanpa kacamata snorkeling bisa melihat jelas keindahan dalam laut Raja Ampat. Warna-warni ikan dengan beragam jenis, batu karang bermacam bentuk dan unik, dan berbagai biota laut lain yang sangat memanjakan mata. Tak hanya snorkeling, sejumlah wisatawan juga melakukan diving hingga ke dasar laut. Pulau Sawandarek merupakan satu dari sejumlah tempat terbaik untuk snorkeling dan diving di Raja Ampat. Keindahan Raja Ampat yang berlokasi di ujung barat Papua ini dikenal hingga berbagai pelosok dunia. Untuk bisa mencapai pulau ini, Anda harus menggunakan transportasi laut yang ditawarkan oleh sejumlah travel perjalanan wisata Raja Ampat di Kota Sorong. Jadi, bagi Anda yang ingin berwisata, cukup di Indonesia aja. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan Halo, selamat siang Tribuners. Hari ini bersama saya Alexa Dea akan menemani Anda dalam Tribun News Seleb edisi Sabtu 22 Oktober 2022 dan nilai informasi terkait jumlah selebriti untuk Anda. Kita menuju informasi pertama. Tribuners, Lesti Kejora sempat dituding mengalami Stockholm Syndrome. Tudingan itu dilayangkan ketika sang biduan mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar terkait dengan kasus KDRT. Tudingan tersebut rupanya mendapat tanggapan dari artis senior Desi Ratnasari. Stockholm Syndrome adalah penyakit kejiwaan, yakni gangguan psikologis yang membuat korban penyanderaan bersimpati pada penyandera. Ini terjadi setelah Lesti memaafkan Rizky Bilar yang sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.
Lesti Kejora dan Rizky Bilar, kata Desi Ratnasari, harus dalam kondisi mental yang sama untuk mengalami Stockholm Syndrome. Namun, ia menilai Lesti Kejora hanya mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya akibat KDRT. Desi Ratnasari lantas menjelaskan gangguan kejiwaan itu lebih jauh berdasarkan pernyataan dari koleganya yang merupakan psikolog klinis. Ia mengatakan bahwa Stockholm Syndrome biasanya pelaku dan korban harus berada di posisi yang setara. Keduanya sama-sama mengalami depresi, stres, ataupun mental illness yang sama. Oleh karena itu, menurut Desi Ratnasari, baik Lesti Kejora dan Rizky Bilar harus mendatangi psikolog klinis. Hal itu digunakan untuk mengetahui kebenaran apakah keduanya mengalami Stockholm Syndrome atau tidak. Selain itu, dikatakan Desi Ratnasari, hal tersebut juga untuk melihat dan memperbaiki relasi mereka. Lebih lanjut, ia justru beranggapan bahwa Lesti Kejora mempunyai sisi hebat. Ia sempat memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari Rizky Bilar saat melaporkan sang suami. Sayangnya, perasaan itu kemudian runtuh ketika sang suami sudah dinyatakan sebagai tersangka. Hal itu disebutkan Desi Ratnasari adanya pemikiran yang membuat Lesti Kejora harus kembali ke jalur hidupnya dengan Rizky Bilar, di mana kondisi tersebut membuat Lesti jauh merasa nyaman. Sementara itu, terkait kondisi Lesti Kejora seusai berdamai dengan Rizky Bilar, diungkap oleh kuasa hukumnya Sandi Arifin. Dikatakan Sandi Arifin bahwa sang klien kini sudah tinggal satu rumah dengan suaminya Rizky Bilar. Hal itu setelah polisi menerbitkan SP3 atau surat pemberhentian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Sandi Arifin mengungkapkan bahwa keadaan kliennya dalam keadaan sehat. Lebih lanjut terkait dengan kabar boykot Leslar untuk muncul di televisi, Sandi Arifin memberikan keterangannya. Ia menyebut baik Lesti Kejora maupun Rizky Bilar perlu membicarakan terkait hal itu. Kendati begitu, kondisi Lesti saat ini berangsur membaik meskipun masih didampingi oleh psikolog. Suksesan Lesti Kejora dalam bidang bernyanyi membuatnya banyak digemari oleh banyak orang, termasuk Gigi Selebel. Bahkan gadis yang terkenal dari Citayam Fashion Week itu mengaku menjadikan ibu satu anak itu sebagai role model. Namun saat melihat kasus sang biduan belakangan ini terkait KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar membuatnya kecewa. Gigi menyayangkan sikap Lesti yang memilih mencabut laporan dugaan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Meski begitu, ia memahami jika keputusan itu bukan ranahnya. Namun ia menilai jika seharusnya Lesti tidak memaafkan tindakan kekerasan. JJ mengatakan bahwa saat kasus tersebut mencuat, banyak publik yang mendukung Lesti Kejora. Dirinya berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga tak bisa ditolerir. Ia menegaskan sebaiknya korban dan pelaku KDRT tidak perlu kembali mesra. Sebab menurutnya, jika dalam satu hubungan sudah ada pertengkaran, maka hal itu tidak bisa dimaafkan. Tanya itu, pemilik nama lengkap Jasmine Leticia ini berpendapat bahwa seharusnya perempuan dicintai oleh pasangannya. JJ pun secara terang-terangan mengaku kecewa dengan keputusan Lesti Kejora. Sebelumnya, JJ Selebel sempat ingin mencoba peruntungannya di dunia tarik suara karena mengaku mengidolakan Lesti Kejora. Kecintaan terhadap istri Rizky Bilar itu karena sang nenek yang menggemari Lesti Kejora. Selain sang nenek, JJ menilai kepribadian Lesti menjadi daya tarik tersendiri bagi dirinya.
Hal itu dikarenakan penampilan Lesti yang dinilai semakin terbentuk dari waktu ke waktu yang membuatnya kagum dengan ibu satu anak itu. Bahkan dirinya menjadikan biduan asal Cianjur itu sebagai role modelnya. Meski begitu, hingga saat ini JJ belum pernah bertemu dengan sang idola. Jika suatu hari bertemu dengan istri Rizky Bilar itu, ia ingin memberikan pesan untuk sang biduan. Ia ingin mengatakan bahwa sang mama sangat mengidolakan Lesti Kejora. Kemarin kan kamu sempat cerita kalau ngefans sama Lesti Kejora. Kamu sendiri melihat idola kamu sekarang lagi ramai seperti berbincangan, gimana sih, Cik? Gimana idola kamu nih? Kalau menurut aku itu kan mungkin urusan mereka berdua ya, kalau mereka damai tengahnya. Cuman kalau kemarin banyak yang kemarin udah pada ngebantu Kak Lesti juga, kayak bilang pokoknya seluruh Indonesia ya pada ngebantu Kak Lesti kayak itu jangan balikan. Tapi menurut aku memang seharusnya nggak balikan sih, karena memang kalau orang dalam satu hubungan kalau emang udah ada pertengkaran fisik atau emang kita dalam mereka kan hubungan rumah tangga, berarti kalau udah KDRT menurut aku memang seorang perempuan nggak layak untuk dipukulin sama seorang laki-laki gitu. Karena menurut aku harga diri perempuan itu sangat-sangatlah layak untuk disayang dan dicintai. Artinya kamu kecewa ya dengan keputusannya? Aku kecewa banget, sebenarnya jujur aku kecewa, cuman buat apa sih yang nggak kalau buat dia. Tapi kamu sendiri sempat kaget nggak sih, Jay, sempat pas awal dengar kabar itu? Terkait dengan diboikotnya Rizky Bilar dari layar kaca sempat menjadi sorotan dari pedangdut Saipul Jamil. Kini lelaki yang disapa Bang Ipul itu kembali mempertanyakan mengapa sinetron kekerasan tidak heboh, namun kasus Lesti Bilar lebih heboh. Diketahui Rizky Bilar dipecat dari host sebuah program televisi swasta. Dalam televisi swasta tersebut memiliki program sinetron yang berjudul Suara Hati Istri, di mana dalam sinetron tersebut kerap mempertontonkan seorang istri yang didolakan oleh suaminya. Terkait hal itu, Saipul Jamil menilai sinetron tersebut bahaya untuk ditonton. Ia juga mengatakan bahwa sinetron tersebut tidak memiliki etika karena menzolimi semua istri. Bagi Saipul Jamil, tayangan buruk tidak boleh ditayangkan. Diketahui sebelumnya, Saipul Jamil sempat memberikan pembelaannya terhadap Rizky Bilar yang diboikot. Ia secara terang-terangan menyebut tidak setuju atas aksi dari televisi yang memecat Rizky Bilar. Hal tersebut diungkapkan Saipul Jamil dalam tayangan live di Instagram pribadinya. Menurut Saipul Jamil, keputusan memboikot Rizky Bilar itu merupakan hal yang sangat gegabah. Saipul Jamil tampaknya membela Rizky Bilar, padahal dirinya pun dahulu ramai diboikot dari televisi karena kasus pelecehan anak di bawah umur. Bang Ipul, sapaan akrabnya, mengingatkan pihak stasiun televisi soal keuntungan yang didapatkan dari pasangan itu. Pedangdut berusia 42 tahun ini menyebut bahwa perusahaan stasiun TV swasta itu telah mendapatkan keuntungan triliunan dari pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Oleh karena itu, Saipul Jamil meminta stasiun televisi tersebut untuk bijak dalam mengambil keputusan. Boikot yang dilayangkan mereka, kata Saipul Jamil, melanggar undang-undang dan hak asasi manusia. Saipul Jamil mengingatkan untuk mengingat kebaikan Lesti dan Rizky Bilar saja, tanpa harus mencampur adukan dengan kasus KDRT. Selain untuk Rizky Bilar, Saipul Jamil agaknya juga tidak setuju apabila Lesti Kejora juga diboikot. Pasalnya, Lesti disebut memiliki nilai jual yang tinggi di antara penyanyi lain. Seandainya benar diboikot, maka Saipul Jamil menilai seharusnya acara infotainment yang lain juga tidak boleh menayangkan. Lebih lanjut, ia menilai Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI sebenarnya tidak berhak memboikot siapapun dari TV. Menurutnya, tugas KPI adalah mengawasi acara yang ditayangkan di televisi.
Kita menuju informasi lainnya, Tribuners. Pengacara Hotman Paris baru-baru ini merayakan ulang tahunnya yang ke-63. Berbeda dengan hari-hari biasanya yang selalu ditemani wanita seksi, di momen bahagianya itu sang pengacara justru ditemani oleh 5 tokoh lintas agama. Diketahui perayaan ulang tahun Hotman Paris itu digelar di kawasan Pantai Atlas. Namun kali ini ia tak mengundang para wanita seks yang identik dengan Hotman Paris pada setiap unggahan di akun media sosialnya. Jadi momen perayaan ulang tahun Hotman Paris dengan tokoh lintas agama ini diunggah juga pada laman Instagramnya. Dalam kolom keterangan, ia mengatakan bahwa 5 tokoh lintas agama itu mendoakan Hotman Paris di momen ulang tahunnya. Melalui unggahannya tersebut tampak 5 orang tokoh agama yang berdiri di dekat pantai. Kelima tokoh yang sudah dipilih ini berdiri tepat di hadapan kue ulang tahun Hotman Paris. Setiap dari mereka memberikan doa untuk bertambahnya usia Hotman Paris. Mulai dari tokoh agama Islam hingga tokoh agama Katolik sesuai dengan doa masing-masing. Momen perayaan ulang tahun Hotman Paris yang berbeda kali ini pun langsung menjadi sorotan publik. Banyak dari warganet yang memuji ketulusan Hotman Paris mengundang tokoh lintas agama ini. Beberapa bahkan ada yang mengaku terharu menyaksikan video perayaan ulang tahunnya tersebut. Selain itu, melalui unggahan di media sosialnya pula, Hotman menunjukkan sejumlah karangan bunga dari sejumlah tokoh publik, mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hingga penyanyi Syahrini. Dalam kesempatan itu, Hotman juga meminta meniup lilin ulang tahun sebagai tanda pertambahan umurnya. Selesai menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun, Hotman meminta sang istri untuk menemaninya. Saat ditanya harapannya, Hotman mengaku ingin hidup sampai usia 124 tahun. Di samping sang istri, Hotman menyinggung dirinya yang kerap bersama wanita muda. Ia berharap sang istri bisa selalu memaafkannya. Hotman Paris juga menegaskan bahwa dirinya akan selamanya menjadi laki-laki normal yang memiliki 1 istri. Perseteruan Rasma Nasution dengan Hotman Paris hingga kini rupanya belum mereda. Justru baru-baru ini Rasma Nasution menantang Hotman Paris untuk beradu jotos di atas ring tinju karena sudah bosan dalam beradu argumen. Tantangan itu diberikan Rasma Nasution saat di gelaran Sportainment Ring Merah. Adapun acara tinju itu bertajuk Ring Merah Gladiator Boxing Show yang akan digelar pada 19 November 2022 mendatang. Rasman meminta agar Hotman Paris dihadirkan dalam Gladiator Boxing Show. Hal itu disampaikan Rasman terkait dirinya yang akan bertanding tinju melawan Vicky Prasetyo. Kala itu di sela-selanya saat melakukan konferensi pers, Denis Karista membuat keributan dengan mengajak Rasman adu jotos bersama. Rasman menyatakan dirinya tak mau berdebat dengan Denis Karista dan hanya ingin menantang Hotman Paris. Rasman mengaku ia sebenarnya ingin adu jotos melawan Hotman Paris. Dalam konferensi pers yang disiarkan secara langsung pada kanal YouTube Pesulap Merah Production, terlihat pengacara Rasman Arif Nasution juga akan berlaga, ditemani dengan Lord Tangga dan Dodi Sudrajat untuk melawan Vicky Prasetyo. Kembali menegaskan ucapannya, Rasman bahkan memohon agar pihak penyelenggara dapat memenuhi permintaannya tersebut. Ia bahkan meminta kepada Rudy Salim agar bisa bertempur dengan Hotman Paris di ring. Namun, Denis Karista terus menimpali ucapan Rasman Nasution. Rasman Nasution sendiri bak cuek tak ingin menanggapi lontaran yang disampaikan oleh Denis. Dalam konferensi pers yang berlangsung tersebut, meskipun mengetahui Vicky adalah lawannya, Rasman tampak memberikan sedikit pujian kepada Vicky, mengingat dulu sempat menjadi salah satu kliennya.
Rasman Nasution dan Hotman Paris memang kerap berseteru terkait persoalan hukum yang ditangani oleh masing-masing. Terakhir, keduanya terlibat psywar karena Rasman menuding Hotman Paris menikung dirinya untuk menangani kasus Richard Lee. Hotman Paris sendiri tampaknya masih belum memberikan tanggapan apapun perihal tantangan Rasman terhadap dirinya untuk saling adu tinju di atas ring. Diketahui para selebritas itu diadu di atas ring karena sering beradu argumen di media sosial. Rudy Salim, sang penyelenggara, mengatakan mereka akan memperebutkan hadiah utama, yakni mobil Tesla seharga 1,5 miliar rupiah. Rudy Salim bekerja sama dengan Federasi Boxing Indonesia sebagai bukti bahwa pertandingan tinju yang digelarnya itu bukan rekayasa. Gladiator Boxing Show akan digelar pada 19 November 2022. Penonton online bisa mengaksesnya melalui live YouTube Pesulap Merah Production. Kita menuju informasi lainnya. Tribuners, artis Kalina Oktarani belakangan diisukan telah dinikahi oleh seorang petinggi partai. Bahkan dikabarkan bahwa petinggi partai tersebut sudah memiliki seorang istri. Atas isu tersebut, Kalina Oktarani akhirnya buka suara dan membantahnya. Menurut Kalina Oktarani, hubungannya dengan sang petinggi partai hanya sebatas pekerjaan. Hal itu dikatakan Kalina saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan pada Jumat 21 Oktober kemarin. Kalina Oktarani menyebut bahwa keduanya bertemu dalam sebuah partai politik. Sosok lelaki itu adalah ketua dari partai politiknya. Mantan istri Deddy Corbuzier ini mengatakan bahwa sosok tersebut banyak memberikan pengetahuan berpolitik. Meskipun saat ini menegaskan tak ada hubungan khusus dengan sang petinggi partai, namun tak menutup kemungkinan untuk kedepannya. Sebab dikatakan Kalina bahwa dirinya kini berstatus janda, sedangkan sosok lelaki itu berstatus duda. Sehingga apabila terjadi hubungan di antara mereka, maka tidak akan ada masalah. Lebih lanjut, isu menjadi pelakor, Kalina Oktarani justru merasa heran dengan sosok wanita yang mengaku sebagai istri dari petinggi partai tersebut. Ibu satu anak itu tak terima dengan aksi wanita itu yang merekam pembicaraannya secara diam-diam, lalu menyebarkannya. Selain itu, mantan istri Vicky Prasetyo itu merasa heran dengan wanita tersebut lantaran mengaku-ngaku sebagai istri dari sang petinggi partai. Apabila wanita tersebut bukan istri sah dari sosok petinggi partai itu, Kalina meminta pada wanita itu untuk tidak marah dan menuduhnya sebagai pelakor. Ibu dari Aska Corbuzier itu seolah menantang wanita tersebut untuk menunjukkan bukti apabila ia mengaku sebagai istri dari sang petinggi partai. Ia pun tak habis pikir dengan wanita itu yang hanya bisa menjelek-jelekan nama baiknya dengan mengirim rekaman suaranya. Seperti diketahui, Kalina Oktarani diisukan sudah dinikahi oleh seorang petinggi partai. Bahkan Kalina Oktarani diisukan dinikahi oleh pria yang merupakan suami orang. Kalau saya sih sampai sekarang sih yang saya tahu memang bapak ibu dia punya nasabnya ya udah. Dan bukan sama perempuan itu. Saya sangat menghormati mantan ibunya bapak gitu kan. Jadi ya saya gini loh, janganlah ada orang yang ngaku-ngaku
Kalau misalkan pernah atau enggaknya ya kalau misalkan ya karena itu bukti memang kalau misalkan berhubungan sendiri ya kasih aja bukti. Kalau yang pernah menikah mau itu cara siri atau sah kasih tahu walaupun sendiri pasti ada foto dan apanya kan gitu, kasih tahu aja gitu, jangan hanya cuma ngatain aku dan menjelekkan nama baik saya dengan mengirimkan video rekaman suara saya, dan itu adalah saya nggak suka. Dan saat itu pada saat itu membahas apa sih kalau membahas tentang ya kan apa namanya membahas tentang waktu itu kan ada permintaan maaf saya juga kan ya, di situ permintaan maaf saya. Tapi kalau misalnya memang dia nggak suka atau apa dengan kan kita ngobrol biasa, yang tiba-tiba yang iya saya istrinya gini oh ya gitu, maaf udah biasa aja, sudah itu saya telepon udah nih mbak ya lagi. Dan pada saat kamu tahu ternyata dia bukan siapa-siapa dan hanya mengaku istri. Dia ngaku-ngaku itu saya sih lucu aja ya, ada perempuan menurut saya kalau saya sih ya, saya nggak pernah nikah sama suami tiba-tiba dia suami saya dia gini-gini terus saya lagi pengen banget ya, nggak kalau saya sih nggak mau kayak gitu. Tapi bakal nikah sendiri saat ya kalau dibilang terganggu sih terganggu, tapi kalau masalah dilapor segala macam kita atasi ke depannya ya gitu. Terus kalau misalkan dia merasa saya rebut ya nggak tahu direbut apa gitu aja gitu. Kalaupun nanti ke depannya saya sama bapak ada apa. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. 3 anggota geng motor yang kerap bikin onar di Bandar Lampung ditangkap polisi. Tim TKP 308 Polresta Bandar Lampung menangkap 3 anggota geng motor perusak warung nasi uduk milik Restu di Jalan Samratulangi, Bandar Lampung pada Rabu 19 Oktober 2022 dini hari. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Denis Arya Putra mengatakan, ketiga anggota geng motor itu ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan. 2 pelaku berasal dari kelompok Enjoy Mahkota dan Pramuka Kids, sementara 1 pelaku tidak termasuk dalam kelompok keduanya. Ketiga pelaku yang diamankan yakni TR berusia 17 tahun, EP berusia 18 tahun, dan JA berusia 17 tahun. Menurut Denis, ketiga orang yang ditangkap terkait perusakan lapak di Jalan Samratulangi, Bandar Lampung. Denis mengatakan, dari hasil identifikasi, kelompok tersebut sering melakukan gangguan Kamtibmas di wilayah Samratulangi. Ketiga pelaku ini ditangkap di daerah Samratulangi dan Rajabasa, Bandar Lampung. Ketiganya telah mengakui perbuatannya. Adapun barang bukti yang diamankan polisi berupa pecahan kaca etalase, 2 motor milik pelaku yang digunakan saat melakukan perusakan warung nasi uduk. Barang bukti kini diamankan di Mapolsek Kedaton. Lebih lanjut, Denis mengungkapkan para pelaku perusakan sebelumnya mendatangi warung nasi uduk milik korban bernama Restu. Para pelaku sempat cekcok dengan korban dan sempat hendak melukai korban. Namun, para pelaku kemudian melarikan diri. Tak lama berselang, para pelaku ini kembali datang ke warung milik korban dengan 15 orang temannya. Para pelaku kemudian melakukan perusakan warung nasi uduk milik Restu. Para pelaku menggunakan senjata tajam jenis celurit untuk melakukan perusakan. Usai melakukan aksinya, mereka kemudian melarikan diri. Akibat kejadian tersebut, korban Restu mengalami kerugian hingga mencapai 1 juta rupiah. Pasalnya, etalase tempat yang berjualan nasi uduk dirusak para pelaku.
Berita selanjutnya, ribuan santri di Punggur, Lampung Tengah peringati Hari Santri Nasional 2022. Ribuan santri dari pondok pesantren di Kecamatan Punggur, Lampung Tengah mengikuti upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2022 pada Sabtu 22 Oktober 2022. Upacara selain diikuti para santri pondok pesantren juga dihadiri oleh murid Taman Pendidikan Al-Quran se-Kecamatan Punggur. Ada 5 pondok pesantren yang hadir, yaitu Pondok Pesantren Baitul Nur, Pondok Pesantren Baitul Mustaqim, Pondok Pesantren Sunan Ampel, Pondok Pesantren Bustanul Ulum, dan Pondok Pesantren Al-Furqon. Kiai Haji Masruri selaku pembina upacara dalam sambutannya mengatakan, Hari Santri Nasional adalah hari untuk memperingati peran besar kaum kiai dan santri dalam perjuangan melawan penjajahan bangsa asing. Ia pun mengajak para santri untuk menjadikan Hari Santri Nasional sebagai refleksi bagi santri dan masyarakat untuk mengenang sejarah perjuangan para pejuang dari pondok pesantren melawan penjajah. Sementara Sukistoro, Camat Punggur mengatakan baru kali pertama di Punggur mengadakan peringatan Hari Santri Nasional sebesar ini. Ia mengatakan santri merupakan salah satu bagian dari generasi yang akan berkontribusi dalam membawa kebaikan khususnya di Kecamatan Punggur. Upacara Hari Santri Nasional diikuti segenap perangkat desa seperti camat, kepala kampung, lembaga NU, badan otonom milik NU, serta turut hadir TNI, Polri, dan organisasi kebudayaan pencaksilat PSHT dan Pagar Nusa. Kemudian acara dilanjutkan dengan pawai budaya. Berita selanjutnya, Sofwan Effendi usulkan bakal calon rektor Universitas Lampung bisa dari luar Provinsi Lampung. Pelaksana tugas atau PLT Rektor Universitas Lampung Muhammad Sofwan Effendi mengusulkan bakal calon rektor Unila bisa berasal dari luar Lampung. Sofwan mengatakan Bacarek Unila bisa dari luar Lampung dan juga dari internal serta kampus lainnya yang berada di Provinsi Lampung. Menurutnya pada Sabtu 22 Oktober 2022, asalkan Bacarek Unila itu disepakati oleh anggota Senat, sebab itu merupakan usulannya sebagai PLT Rektor, namun nantinya yang menentukan adalah para anggota Senat. Sofwan yang juga merupakan Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek Dikti mengatakan sangat memungkinkan Bacarek dari luar Unila sehingga ia sangat mendorong Ketua Senat bisa mengakomodirnya. Alasannya mengusulkan Bacarek Unila dari luar itu agar bisa berkompetisi serta mencari bibit terbaik untuk membangun Universitas Lampung. Setelah para pejabatnya tertangkap tangan KPK terkait dugaan suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Selain itu juga harapannya untuk mengawal Universitas Lampung sampai tujuan yang sesuai dengan visi dan misinya. Adapun Pilrek sendiri saat ini sedang direncanakan oleh tim. Dikarenakan agenda Pilrek perintah dari pimpinan di kementerian agar cepat dilaksanakan. Menurutnya, Pilrek Universitas Lampung akan dilantik setelah pelantikan Warek bidang akademik. Setelah Warek lengkap, maka Ketua Senat Universitas Lampung akan menggelar Pilrek. Ia berharap dengan digelarnya Pilrek, maka akan bisa menyelesaikan banyak hal, terutama terkait administrasi. Dikarenakan sebagai PLT, kewenangannya sangatlah terbatas, sebab keputusan strategis hanya dapat diambil oleh Rektor definitif. Untuk itulah ia berharap Sivitas Akademika memiliki semangat baru dan yang paling penting membawa Universitas Lampung mempunyai citra yang lebih baik. Berita selanjutnya, motor milik pensiunan ASN Dishub Lampung digasak pencuri di Kemiling. Motor milik pensiunan ASN Dinas Kehutanan atau Dishub Provinsi Lampung digasak maling.
pada Kamis 20 Oktober 2022 sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat. Haryati Dolores Sinaga, warga Jalan Waikambas, Komplek Wana Asri Beringin Raya, Kemiling Bandar Lampung menjelaskan, motor Honda Scoopy biru kombinasi oranye berplat BE3113AC tersebut hilang pada subuh saat dirinya bersama keluarga terlelap tidur. Motor tersebut korban parkir di teras depan rumahnya. Menurut istri Barton Simamarta pada Jumat 21 Oktober 2022, pelaku melancarkan aksinya sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku terkejut saat pagi hari ingin keluar rumah, pagar sudah terbuka lebar. Setelah dicek, motor yang diparkir di pojok kanan rumah, tepatnya di samping mobil, telah raib. Haryati mengatakan sebelum mengambil motor, para pelaku yang berjumlah 2 orang terlebih dulu merusak gembok pagar rumahnya. Aksi para pelaku terekam CCTV. Adapun cirinya, pelaku berbadan kecil, kurus, dan masih muda. Pada rekaman CCTV yang didapat dari rumah tetangganya di butik Gabo viral bahwa kedua pelaku melaju ke SPBU. Ia pun segera melapor ke pamong setempat dan polisi. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra mengatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut. Pihaknya akan melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus curanmor di Bandar Lampung itu. Berita selanjutnya, Jembatan Sanggaruga pesisir barat yang sempat terkikis banjir sudah diperbaiki. Pondasi jembatan Sanggaruga di Jalan Lintas Nasional Krui Bengkulu pada ruas Wai Batu Raja pesisir utara pesisir barat Lampung yang sempat terkikis kini sudah diperbaiki. Diketahui terkikisnya jembatan akibat banjir bandang yang terjadi di sungai tersebut. Perhatiin Pekon Batu Raja Edwarlin pada Jumat 21 Oktober 2022 mengatakan, akibat banjir bandang tersebut, jembatan Sanggaruga tersebut terkikis dan kopong di bagian bawahnya. Tim Balai Pelaksana Jalan Nasional Lampung pun sudah melakukan perbaikan jembatan. Perbaikan itu dilakukan mulai Jumat pagi dengan mendatangkan ekskavator. Dijelaskannya, Sungai Wai Sanggaruga kerap banjir terlebih saat musim hujan seperti saat ini. Namun banjir yang terjadi pada Kamis 20 Oktober 2022 kemarin lebih besar dari sebelumnya. Sementara Balai Pelaksana Jalan Nasional Lampung pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Lampung PPK 23 melalui Koordinator Pelaksana Teknik Rusmadi Gani mengatakan hingga saat ini pihaknya sedang melakukan perbaikan. Perbaikan yang dilakukan adalah penanganan sementara agar kondisi lalu lintas tetap berjalan dengan lancar. Selain itu, katanya penanganan sementara untuk mencegah potensi bencana banjir susulan. Dikarenakan mengingat potensi banjir di wilayah itu masih sangat tinggi. Hal itu dikarenakan curah hujan di pesisir barat hampir terjadi setiap hari. Saat ini kondisi lalu lintas di tempat tersebut sudah mulai berangsur lancar. Diberitakan sebelumnya tinggi curah hujan di pesisir barat Lampung mengakibatkan sejumlah sungai banjir bandang seperti sungai di Pekon Batu Raja dan Pekon Kerbang Langgar, Kecamatan Pesisir Utara. Kapolsek Pesisir Utara AKP Heri Oktarino mengatakan banjir terjadi pada Kamis 20 Oktober 2022 sore. Ada 3 aliran sungai yang mengalami banjir bandang, 2 sungai di Pekon Batu Raja dan 1 lagi sungai berada di Pekon Kerbang Langgar. Akibat banjir bandang tersebut, pondasi jembatan Sanggaruga di Wai Batu Raja terkikis. Berita selanjutnya, promo harga spesial mulai dari Rp99.000 di Bazar Matahari Department Store. Matahari Department Store selalu menggulirkan promo menarik untuk setiap pelanggannya.
SA Senior Area Matahari Department Store Rahma Afrida pada Sabtu 22 Oktober 2022 mengatakan, kali ini promo diberikan di bazar yang digelar Matahari Department Store di lantai 1 Mall Kartini. Bazar ini tepat berada di depan pintu masuk Mall Kartini. Bazar ini berlangsung hingga tanggal 31 Desember 2022. Adapun promo yang diberikan di bazar ini ada promo diskon dan harga spesial. Di antaranya diskon 50 hingga 70% untuk travel time. Travel time adalah koper yang bisa digunakan untuk bepergian ke luar kota. Ada juga diskon 70% yang diberikan untuk pakaian wanita merek Gila dan E-Price. Pakaian wanita merek E-Price juga ada yang diberikan harga spesial Rp99.000. Berikutnya harga spesial Rp150.000 jika beli 1 piece dan Rp250.000 jika beli 2 piece kemeja printing merek La Russo. Jeans pria merek Emba dan Triple harga spesial mulai dari Rp190.000. Flanel, kemeja, t-shirt, dan celana chinos merek Scotch harga spesial mulai dari Rp179.000. Sepatu sandal, sneaker, dan sepatu pesta merek La Viola, Fladeo, Peter Keiza, dan Geni harga spesial mulai dari Rp99.000. Semua yang diberikan diskon dan harga spesial adalah produk yang berkualitas dan awet serta modelnya kekinian. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.